Bab 1171, Fengki si Camorewut. Apakah itu kaisar esensi surgawi yang mengaduk jiwa atau kaisar iblis pemecah langit? Mereka adalah tiga kaisar teratas di dua kerajaan, tetapi kaisar seperti itu jatuh ke tangan Tang San begitu saja. Dapat dikatakan bahwa kaisar esensi surgawi yang menggetarkan jiwa mati karena serangan balik, tetapi bagaimana dengan kaisar iblis pemecah surga? Itu adalah pertarungan sembrono, dan sejak awal, kaisar iblis pemecah langit benar-benar dikendalikan oleh lawan, dan kekuatan, daya ledak, dan perawakan lawan semuanya lebih rendah darinya. Itu juga memiliki keterampilan yang kuat yang tidak dimiliki oleh kaisar iblis pemecah langit. Pada akhirnya, kaisar yang galak itu langsung dibunuh. Great Demon Emperor Mammoth dan Great Demon Emperor Cracking Sky semuanya adalah pendukung setia Great Demon Emperor Sky Fox. Adanya pemungutan suara menentang itu pada saat Pak Mei sedang melaporkan tugasnya. Akun sebelumnya, hari ini, Tang San meminta mereka untuk menyelesaikannya satu persatu. Kaisar seperti itu tidak akan pernah bertahan di dunia. Sedikit lebih jauh dari bukit parlemen Zuting, Suanyu juga sedang menonton pemandangan di depannya saat ini. Dia belum menjadi seorang kaisar, tetapi seorang kaisar semu, dan tindakannya belum terpengaruh dengan melangkah ke langit, tetapi pada saat ini, jiwanya bahkan bergetar. Jin Miaolin, tidak, seharusnya Tang San, bukan. Melangkah ke langit, dia berjalan menuju langit yang lebih tinggi selangkah demi selangkah, tetapi tidak satu pun dari kaisar yang biasanya begitu kuat dan begitu tinggi ini dapat menghentikan kemajuannya. Sosok kera raksasa Titan berangsur-angsur menghilang, wajah Tang San tetap tenang, seolah bukan dia yang membunuh kaisar setan besar. Matanya juga jatuh ke lawan berikutnya. Selanjutnya, yang akan dia hadapi adalah kombinasi dari kaisar iblis besar yang abadi dan kaisar si Camore Phoenix. Xiao Hu sudah mendatanginya saat ini, berdiri berdampingan dengannya. Kaisar iblis abadi, kaisar esensi surgawi Indus, silakan datang, kalian berdua. Tang San memberi isyarat undangan. Kekuatan aturan yang terikat pada dua kaisar menghilang, dan kaisar iblis abadi dan kaisar esensi surgawi Wutong melompat pada saat yang sama, terbang ke udara. Dua lawan dua, saling berhadapan. Raja Iblis Abadi tidak melihat Tang San, tetapi jatuh pada Xiao Wu. Saat itu, kamu mengenaliku sebagai kakekmu, dan tujuannya adalah untuk mendapatkan darah klan Iblis Phoenixku, kan? Xiao Wu menggelengkan kepalanya, bukan itu masalahnya. Pada awalnya, saya bersedia menerima garis keturunan Phoenix karena saya berterima kasih atas warisan garis keturunan ayah saya. Saya tidak pernah berpikir untuk bermusuhan dengan klan Iblis Phoenix. Selama Anda jangan mempermalukan manusia, kamu akan selalu menjadi milikku, Ayah Baptis. Kaisar Iblis Abadi menarik napas dalam-dalam, dan mengalihkan pandangannya ke Tang San, apakah itu sesuatu yang kita tidak mempermalukan manusia sekarang? Suamimu yang ingin membunuh kita semua. Tang San juga menggelengkan kepalanya, baik Anda maupun Yang Mulia Wutong tidak ada dalam daftar yang harus saya bunuh. Seperti yang dikatakan Xiao Mei, selama Anda tidak mempermalukan manusia di masa depan, Anda tetaplah kaisar. Faktanya, Xiao Mei memenangkan bantuan garis keturunan Phoenix kepadanya terbatas. Tetapi karena persahabatan kakek cucu Anda, saya tidak akan membunuh Anda hari ini. Seharusnya karena Anda mendukungnya. Hahaha, bagus aku berada di cahayanya. Lalu bagaimana jika aku tidak ingin berada di cahaya ini? Mata Kaisar Iblis Abadi menjadi kokoh dalam sekejap. Nyala api tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan hantu Phoenix besar muncul dari udara tipis, menghalangi hujan darah di langit. Phoenix api yang menakutkan sepertinya menghalangi langit, membuat langit di atas halaman leluhur menjadi dunia api. Jika kamu tidak mau, mati, kata Tang San dengan tenang. Keempat mata bertemu, dan untuk beberapa alasan, Raja Iblis Abadi merasakan sedikit perasaan. Itu adalah kekecilannya sendiri, dan pada saat ini Tang San benar-benar memiliki perasaan yang luar biasa agung di matanya. Oke, aku ingin melihat bagaimana kamu membiarkan kami mati. Wutong, bantu aku membakar langit. Kaisar Iblis besar yang membakar langit selamanya dan tidak pernah mati, ditambah kaisar yang membakar langit dan mendidihkan bumi. Nyala api meletus dari tubuh kedua kaisar pada saat bersamaan. Seluruh langit terdistorsi dengan keras oleh pembakaran dalam sekejap. Xiao Hu dan Tang San berdiri berdampingan, menghadapi suhu yang sangat panas. Tang San sepertinya tidak melihatnya, tetapi berbalik untuk melihat istrinya. Xiao Hu tersenyum padanya,
memberitahunya dengan ekspresinya sendiri bahwa dia akan mendukung semua keputusannya. Tombak naga suci di tangan Tang San bergetar ringan, dan tiba-tiba, cahaya keemasan yang kuat keluar dari atas tombak naga. Pistol naga suci mulai berputar dan berubah bentuk tanpa suara, berubah menjadi trisula emas di tengah trisula emas. Batu permata besar berbentuk berlian biru langit meledak menjadi lingkaran cahaya biru lembut, menyelimuti dia dan Xiao Wu. Penutup lautan luas dan alam semesta. Kemampuan bawaan seagot. Semua panas terik diblokir dalam sekejap. Sebagai dewa laut, kapan dia takut melangkah terlalu jauh? Wajah Great Immortal Demon King serius, tangannya berputar di depan tubuhnya, Phoenix api besar mengeluarkan teriakan Phoenix yang tajam, dan saat berikutnya, hujan api jatuh dari langit, berubah menjadi meteor api besar, menuju langsung ke Tang San dan Xiao Wu dibombardir. Wutong Tianjing Huang telah datang di belakang Kaisar Iblis Abadi saat ini, memeluk tubuhnya dari belakang, dan kedua sosok itu sepertinya telah tumpang tindih menjadi satu saat ini. Tubuh Indus Heavenly Essence Emperor menghilang, tetapi di kaki burung Phoenix besar di udara, ada pohon Sicamore besar. Setiap cabang pohon Sicamore memancarkan warna merah jernih, dan nyala api Phoenix berkobar di atasnya. Setelah itu muncul, itu juga berubah menjadi merah tua. Meteor api merah gelap ditembak jatuh. Tampaknya menjadi pemandangan malapetaka, bahkan dua kaisar esensi langit, Tianyang dan Bumi Yin di bawah, memiliki mata yang berbinar. Juga orang yang kuat dari atribut api, kobaran api Phoenix yang meletus oleh Undead Great Demon Emperor dengan bantuan Wutong Sky Essence Emperor mungkin tidak dapat menghentikan bahkan kekuatan matahari dari Tianyang Sky Essence Emperor. Meteor-meteor merah gelap yang menyala itu menyerbu ke arah mereka dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Kombinasi kedua kaisar tidak sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2. Kayu Sicamore Fengqi saling melengkapi, dan peningkatannya kuat, yang bisa dikatakan paling banyak di istana leluhur. Bahkan jika itu adalah kombinasi kaisar esensi surgawi Tianyang dan kaisar esensi surgawi Bumi Yin, itu adalah jenis aliansi lain, dalam hal pertumbuhan, mungkin tidak sekuat Kaisar Iblis Mayat Hidup dan yang lainnya. Hanya saja lebih sulit menolak dari Yin ke Yang. Menghadapi meteor yang menyala jatuh dari langit, Tang San masih memegang tangan Xiao Wu, dan di antara alisnya, titik hitam dengan cepat membesar, mengembun dan terbentuk di depannya. Itu memang perisai penyu hitam, atau lebih tepatnya, perisai kura-kura hitam yang dia gunakan dalam pertempuran menduduki Kaisar. Perisai membengkak melawan angin, melindungi Tang San dan Xiao Wu di belakang. Cahaya keemasan bermekaran di mata Tang San, dan kekuatan keyakinan seagot yang baru saja dipadatkan dengan cepat mengalir menuju perisai kura-kura hitam di depannya. Xuan Wu, pulihkan, teriak Tang San dengan suara yang dalam. Perisai basal besar di depannya langsung ditutupi dengan lingkaran cahaya emas. Saat ini, meteor api pertama telah tiba. Boom, raungan keras meledak, membuat seluruh langit menjadi merah gelap. Temperatur yang tinggi menyebabkan langit terdistorsi sepenuhnya dalam bentuk gelombang air. Baru kali ini, Tang San, Xiao Wu dan Xuan Wu Shield dibombardir hingga 100 meter, kobaran api mengelilingi fase Cosmos Shield, terbakar dengan gila-gilaan. Kaisar Iblis Mayat Hidup di tingkat Kaisar Puncak sama sekali tidak sebanding dengan Kaisar-Kaisar sebelumnya, belum lagi dia sekarang memiliki Kaisar Wutong Tianjing sebagai asistennya. Mata Great Demon King Tianhu sedikit cerah. Dia telah mengenal Great Demon King Undead selama bertahun-tahun, dan paling tahu kekuatannya. Dalam situasi 1 lawan 1, satu-satunya yang dapat bersaing dengan Kaisar Tianyang Tianjing di seluruh kekaisaran Tianyu adalah Kaisar Iblis Abadi. Pada saat ini, jelas bahwa Kaisar Iblis Undead benar-benar marah, dan kekuatan penuh dari generasi Master Phoenix meletus, dan tampaknya bahkan penjahat seperti Tang San tidak dapat melawan. Hanya satu bolide yang menghasilkan efek seperti itu. Berapa ribu bola api yang mengikuti. Namun, pada saat yang sama sosok itu dihancurkan, perisai hitam yang melindungi Tang San dan Xiao Wu juga mulai berubah. Bab 1172, Xuan Wu vs Suzaku. Dua lampu merah menyala di permukaan perisai, dan lapisan lingkaran cahaya hitam menyebar keluar di bawah pengaruh kekuatan keyakinan emas. Perasaan berat yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul di udara, dan titik-titik cahaya biru yang telah berkumpul menuju Tang San tiba-tiba berkumpul dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Dalam legenda, ada 4 binatang besar, dan proyeksi dari 4 binatang besar dapat muncul di alam manapun, yaitu Qinglong, Baihu, Xuan Wu, dan Suzaku. Dan di pesawat Falansing,
proyeksi Qinglong tidak diragukan lagi merupakan warisan dari klan naga. Ribuan naga berbagi darah binatang mitos Qinglong. Hanya ada satu harimau putih, kaisar setan besar, tapi dia belum menjadi harimau putih yang sebenarnya. Dan Suzaku secara alami mewakili garis keturunan Phoenix, yang dimiliki oleh semua klan monster Phoenix. Tapi Xuanwu tidak memilikinya. Namun, atribut berbeda yang diwakili oleh 4 binatang besar dibutuhkan oleh pesawat manapun. Oleh karena itu, dengan Valansing yang diwarisi dari Qinglong, Baihu, dan Suzaku, bagaimana mungkin tidak memiliki kekuatan Xuanwu? Dan kekuatan basal ini telah terakumulasi selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dan akhirnya tercetak pada perisai basal ini. Xuanwu memiliki atribut ganda tanah dan air. Itu adalah tubuh yang sama dengan kura-kura dan ular. Pada saat ini, Tang San mengandalkan kekuatan Seagot untuk sepenuhnya merangsang atribut air dari perisai kura-kura hitam. Ini untuk pemulihan Xuanwu. Hitam di permukaan perisai Xuanwu berangsur-angsur berubah menjadi biru tua, dan biru tua yang aneh menunjukkan lapisan riak yang melebar keluar. 2 titik merah di permukaan perisai adalah sepasang mata ular, lampu merah berkedip, dan kepala ular itu terentang. Tapi cangkang kura-kura besar meledak saat ini. Perisai itu sepertinya telah berubah menjadi kura-kura raksasa dengan diameter 100 meter dalam sekejap, menutupi kepala Tang San dan Xiao Wu. Boom, 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 serangkaian raungan keras terus meledak. Kekuatan dari masing-masing meteor Phoenix sangat mengerikan. Pada saat itu, kecuali setelah dirobohkan untuk pertama kalinya, ketika Xuanwu benar-benar pulih, dia tidak mundur setengah poin pun. Meteor api Phoenix yang indah meledak terus-menerus di permukaan perisai basal, seperti kembang api yang indah, yang spektakuler. Cahaya yang menyala-nyala berputar di langit, dan cahaya serta bayangan yang bergelombang terus beriak. Karena energinya terlalu eksplosif, bahkan Indra Dewa tidak dapat mendeteksi situasi dengan jelas. Dilihat dari bawah, sepertinya sosok Tang San dan Xiao Wu telah sepenuhnya ditelan oleh hujan meteor Phoenix. Mata Undead Great Demon Emperor tetap tidak berubah, menatap ke arah Tang San, merasakan atribut air besar yang dipancarkan perisai, itu benar-benar memblokir pukulan gabungan antara dirinya dan Wutong Tianjing Huang. Tapi serangannya tidak berhenti, Tang San telah melalui begitu banyak pertempuran, bahkan jika artefak di tangannya cukup kuat, dia masih harus terus dikonsumsi. Apakah dia akan mampu menanggungnya jika dia terus mengkonsumsinya? Oleh karena itu, tidak hanya hujan meteor Phoenix tidak melemah, tetapi menjadi semakin intens, dengan putaran demi putaran pemrakarsa dampak gila yang terus-menerus. Tang San memegang tangan Xiao Wu, juga tidak terburu-buru. Dia terlalu akrab dengan kemampuan Xuanwu Shield. Itulah kekuatan binatang suci Xuanwu. Jika perisai ini tidak memiliki penampilannya, maka jika kekuatannya ingin pulih, ia harus menunggu sampai Valansing berevolusi ke alam dewa sebelum diaktifkan. Tapi sekarang, Tang San mengandalkan posisinya sebagai dewa untuk mengaktifkan perisai kura-kura hitam, yang dengan sendirinya merangsang kegagalan perisai terlebih dahulu, sehingga memungkinkan perisai kura-kura hitam benar-benar mekar dengan kecemerlangannya sendiri. Tanpa perisai ini, bukanlah tugas yang mudah untuk mengalahkan Raja Iblis Besar Mayat Hidup dan Kaisar Tianjing Wutong, bahkan dengan kekuatannya dan Xiao Wu saat ini, mereka masih harus berkorban. Lagi pula, mereka baru saja kembali ke tingkat dewa, dan mereka belum menjadi Raja Dewa. Namun, atribut perisai kura-kura hitam secara inheren memiliki tingkat pengekangan tertentu untuk burung Phoenix yang diwarisi oleh Suzaku. Di bawah pengekangan ini, Tang San bisa menghadapinya dengan lebih tenang. Adapun konsumsi, tentu ada, setelah begitu banyak pertempuran terus-menerus, konsumsi Tang San sendiri tidak sedikit. Namun, metode pemulihannya tidak tersedia untuk kaisar lain. Mengapa dia mengaktifkan kursi Dewa Laut untuk menyerap kekuatan iman begitu dia muncul? Ini untuk dapat memulihkan diri dengan lebih baik, terutama pada tingkat kesadaran spiritual. Dan pemulihan kekuatan darah tubuh, serta pemulihan kemampuan kehidupan sebelumnya, secara alami berasal dari menara kehidupan di Istana Emas Biru. Tang San tidak akan pernah melakukan pekerjaan yang sia-sia. Alasan mengapa dia membangun Istana Emas Biru dan menara kehidupan adalah untuk menggunakannya pada saat kritis ini. Oleh karena itu, selalu ada jejak hubungan dengannya di Istana Biru Emas, bahkan setelah kesengsaraan selesai, dia masih diam-diam menyerap energi periversi sederhana melalui jantung alam untuk melengkapi dirinya sendiri. Dan semua kaisar tidak menyadarinya, dan apa yang Tang San sengaja tutupi adalah bahwa setiap kali dia melalui pertempuran,
kekuatannya sebenarnya akan meningkat 1 poin secara diam-diam. Peningkatan ini berasal dari kekuatan darah. Sejak awal, ketika Tang San mengolah Istana Suantian untuk menyerap merek darah untuk memperkuat dirinya sendiri, merek darahnya tidak dapat ditingkatkan melalui kultivasinya sendiri, tetapi harus mengandalkan kekuatan eksternal. Saat meningkatkan dari level kedua ke level ketiga, Anda perlu menemukan orang kuat level ketiga dengan garis keturunan yang sama untuk menyerap jejak darah pihak lain, untuk mempromosikan evolusi Anda sendiri. Oleh karena itu, bahkan sekarang dia telah menjadi kaisar dan telah memulihkan kultivasi tingkat dewa, tanda garis keturunannya, bahkan termasuk garis keturunan super, masih berada di tingkat ke-11. Namun, melalui kontak dengan para kaisar ini selama pertempuran, setelah jejak garis keturunan Tang San menyerap nafas garis keturunan mereka, dia secara alami berevolusi dari tingkat ke-11 ke tingkat ke-12. Di antara mereka, yang paling jelas adalah bahwa setelah 2 pertempuran dengan Kaisar Iblis Pemecah Langit dan Kaisar Iblis Mammoth, transformasi Jin Meng langsung berubah menjadi peringkat ke-12, yang merupakan kekuatan garis keturunan super. Garis keturunan super urutan ke-12 telah melampaui pesawat ini. Oleh karena itu, setelah setiap pertempuran, meskipun Tang San mengkonsumsi banyak, kekuatannya secara halus meningkat. Bahkan Great Demon Emperor Tianhu tidak menyadari hal ini. Ini juga alasan mengapa Tang San ingin naik ke langit saat ini, tidak hanya untuk melemahkan leluhur, tetapi juga untuk memperbaiki diri. Saat ini, sama halnya saat menghadapi Undead Great Demon Emperor, darah Phoenix-nya juga perlu ditingkatkan. Di sisi lain, Xiao Wu tidak memiliki masalah ini, setelah kultivasinya sendiri mencapai tingkat kaisar, kekuatannya langsung dipromosikan ke tingkat ke-12. Pertarungan Tang San dengan para kaisar tadi pada dasarnya menggunakan kemampuan dari kehidupan sebelumnya, dan itu juga karena sebagian besar branding garis keturunan yang dia kembangkan dalam kehidupan ini belum mencapai level ke-12. Oleh karena itu, dia tidak takut dengan konsumsi kompetisi. Sebaliknya, dalam proses pertarungan melawan meteor api Phoenix, dia terus diam-diam menyerap nafas Phoenix di meteor tersebut. Selain itu, tidak hanya nafas garis keturunan dari garis keturunan Phoenix api undead asli, tetapi kali ini juga bercampur dengan nafas garis keturunan roh pohon Sicamore. Atribut Phoenix dari kayu Sicamore Fengki jauh lebih sempurna dari sebelumnya. Dalam arti tertentu, ini juga merupakan garis keturunan super yang dihasilkan oleh kombinasi dari 2 kaisar. Mereka masing-masing tidak dapat mengolah garis keturunan super, tetapi mereka dapat menggabungkan dan meledakkan serangan yang sebanding dengan garis keturunan super. Bahkan jika Tang San tidak memiliki perisai kura-kura hitam, dia masih bisa melawannya dengan Jin Meng Bian tingkat lanjut, tetapi akan lebih sulit untuk melawannya dengan cara itu. Adapun merek garis keturunannya yang tidak dapat melahap garis keturunan untuk meningkat sekarang, ada juga caranya. Selama Chaos Blue Silver Emperor menyelesaikan promosinya, maka semuanya tidak akan menjadi masalah, dan itu akan cukup untuk melembabkan merek garis keturunan lain untuk berpromosi bersama. Pengeboman meteor api Phoenix berlangsung selama 10 menit penuh, dan seluruh langit tampak hangus, tetapi perisai Xuanwu tetap tidak bergerak. Ketika Undead Demon Emperor harus menarik meteor api Phoenix untuk membiarkan dirinya bernafas, permukaan perisai basal yang besar juga berubah menjadi merah tua, dan cahaya di sekitarnya masih beriak seperti air. Di bawah serangan itu, kekuatan meteor Phoenix mandi sangat menakutkan. Bab 1173, kemunculan kembali keterampilan magis. Ketakpastian, Tang San menarik napas dalam-dalam, dan memberinya acungan jempol. Kekuatan serangan yang mulia telah menyentuh langit-langit pesawat ini, dan dia memang layak menjadi yang terkuat di Kekaisaran Tianyu. Kaisar Iblis Abadi berkata dengan suara yang dalam, apa sebutan perisai ini? Tang San berkata, perisai Xuanwu. Bisakah saya mengetahui 4 binatang besar? Jejak kebingungan melintas di mata Raja Iblis Abadi. Tang San segera mengerti bahwa tidak ada penyebutan 4 binatang besar di pesawat ini, dan menjelaskan, dalam arti tertentu, Xuanwu harus setingkat dengan naga dan burung Phoenix. Hanya saja tidak ada warisan garis keturunan seperti itu di benua peri, jadi kekuatan ini telah terakumulasi dan memelihara perisai ini. Itu adalah perpaduan kekuatan roh bumi dan roh air. Bumi bagus dalam pertahanan, dan air dapat mengatasi api. Yang mulia dapat mengerti. Raja Iblis Abadi menyipitkan matanya sedikit, dan berkata, kalau begitu menurutmu dengan artefak ini, kamu bisa menahan seranganku. Tang San tersenyum dengan acuh tak acuh, dan berkata, jangan berani. Kekuatan Mianxia jelas bukan seperti yang tadi. Aku masih harus meminta nasihat.
Kaisar Iblis Abadi tidak berbicara lagi, tetapi mengangkat tangan kanannya dan membuka telapak tangannya menuju kehampaan. Segera, cahaya dan bayangan Phoenix besar di atas kepalanya tiba-tiba melonggarkan sepasang cakar Phoenix, dan segera, pohon Phoenix yang semula dipegangnya tumbang. Dalam proses jatuh, kayu Shichamore mulai berubah, dan Phoenix api di udara mengeluarkan teriakan Phoenix yang tajam, dan saat berikutnya ia menukik ke bawah, dan sosok itu menjadi semakin kecil selama menyelam, dan kemudian dengan cepat mengalir ke udara di antara pohon ara. Segera, kayu Shichamore tiba-tiba berubah, pola Phoenix tercetak di atasnya, dan warna seperti kristal ruby juga menjadi sedikit lebih cerah, seolah-olah paruh Phoenix menonjol dari ujung depan, berubah menjadi ujung tombak. Ketika Kaisar Iblis memegangnya, itu berubah menjadi tombak ilahi Phoenix. Melihat pemandangan ini, belum lagi Tang San dan Xiao Wu, bahkan kaisar lain di bawah pun tidak bisa menahan keterkejutannya. Bahkan mereka belum pernah melihat pemandangan ini sebelumnya. Wutong Tianjing Huang mengubah dirinya menjadi senjata dengan bantuan kekuatan Kaisar Iblis mayat hidup, menggunakan tubuh Kaisar sebagai senjata, betapa kuatnya keberadaan ini. Tianyang Tianjing Huang bahkan lebih mengerti, ini mungkin metode yang direncanakan Kekaisaran Tianyu untuk digunakan melawannya dan Diin Tianjing Huang. Jika Kekaisaran Richen benar-benar berperang melawan Kekaisaran Tianyu, kemungkinan besar Kaisar Wutong Tianjing akan berdiri di pihak Kekaisaran Tianyu. Dan pada saat ini, Kaisar Iblis Besar yang abadi, memegang senjata Phoenix, dapatkah dia dan Kaisar Esensi Langit Berawan Bumi benar-benar mengalahkannya? Ini adalah pertanyaan yang sulit untuk dinilai. Dengan tembakan di tangannya, aura yang terpancar dari Undead Great Demon King tiba-tiba melonjak, dan samar-samar, dia akan menerobos belenggu semua aturan pesawat ini. Namun, pada saat ini, tidak ada kekuatan pesawat yang turun dari penguasa pesawat untuk menekannya. Sebaliknya, dia membiarkannya dengan cepat meningkatkan auranya. Bahkan Great Immortal Demon Emperor tidak menyangka bahwa pesawat akan melepaskan penindasannya. Hanya Tang San yang samar-samar menebak bahwa ini karena dua alasan, satu karena banyak kaisar telah jatuh, dan jika lebih banyak kaisar yang jatuh, ruang yang tersisa secara alami akan menjadi lebih besar, mampu menampung yang kuat dengan lebih baik. Selain itu, karena penguasa pesawat masih berharap bisa ditekan dan dibunuh di pesawat ini. Dibandingkan dengan janji yang kubuat, yang terbaik adalah menghancurkan diriku sendiri di sini. Dari awal hingga akhir, penguasa pesawat ini tidak pernah benar-benar mempercayai Tang San. Meski sumpahnya sama, lagi pula dia adalah dewa asing, bisakah sumpah pesawat ini benar-benar terikat? Merasakan perubahan Raja Iblis Abadi, ekspresi Tang San juga menjadi serius, dia menghela nafas, dan berkata, "Yang mulia, tidak bijaksana bagimu untuk bertindak seperti ini." Kaisar Iblis Abadi berkata dengan dingin, "Apa yang bijaksana? Apa yang tidak bijaksana? Anda dapat mengalahkan pistol di tangan saya terlebih dahulu, dan kemudian berbicara tentang hal-hal lain." Sambil berbicara, pistol Phoenix di tangannya menunjuk Tang San dan Xiao Wu. Memuntahkan, niat tombak yang sangat kuat langsung membuat udara menjadi keras. Dalam sekejap, panggilan Phoenix yang tak terhitung jumlahnya bergema di udara. Ada tatapan penyesalan di mata Tang San. Dia menoleh untuk melihat Xiao Wu. Xiao Wu hanya tersenyum padanya. Saat ini, dia seperti istri yang berperilaku baik. Apapun keputusan suaminya, dia akan mendukungnya sepenuhnya. Seorang pria mengorbankan hidupnya untuk dirinya sendiri dan terlahir kembali, dan menemukan dirinya di dimensi lain apa yang bisa lebih tulus dari ini. Dua kehidupan, dua pengejaran, dan reuni pada saat ini, dia hanya memiliki dia di matanya. Tang San perlahan mengangkat seagot trident di tangannya, cahaya dari fase Cosmos Shroud tiba-tiba menjadi sedikit lebih kuat, menahan tekanan kuat dari Undead Fire Phoenix. Saat berikutnya, Great Immortal Demon Emperor bergerak, sepasang sayap api Phoenix besar terbentang di belakang punggungnya, dia menamparkan dengan keras, di bawah penutup cahaya api yang menyilaukan, dia telah berubah menjadi Phoenix api, dan langsung menuju Tang San dan Xiao Wu. Pistol tajam Phoenix meledak, dan tubuh serta senjatanya bergabung menjadi satu. Tang San melepaskan tangan Xiao Wu, dan perlahan mengayunkan seagot trident di tangannya, lingkaran cahaya emas yang aneh baru saja muncul di langit. Lingkaran cahaya emas pertama jatuh pada sosok Phoenix hampir seketika, tetapi cahaya senjata yang menyala-nyala meletus, dan di bawah semburan niat tombak yang tak terhitung jumlahnya, lingkaran cahaya emas itu memantul. Namun, seagot trident di tangan Tang San menari, berputar ke kiri dan berputar ke kanan,
lingkaran-lingkaran cahaya emas berlapis-lapis, langsung memantulkan sepotong emas ke langit. Pada saat ini, cahaya dan bayangan keemasan besar juga muncul di belakangnya, membentuk sosoknya. Jika Great Dark Demon Emperor masih hidup, maka dia pasti akan menyadari bahwa dia harus berkompromi dengan Tang San di bawah trik ini saat itu, setuju untuk mendukung laporan putra cantik itu, dan kemudian membiarkan laporan putra cantik itu berhasil. Apa yang digunakan Tang San adalah salah satu keterampilan ilahi terkuat dari Dewa Laut saat itu, generasi keterampilan ilahi yang bahkan seorang Raja Dewa akan merasa sulit untuk membebaskan diri darinya, badai yang tidak ditetapkan. Raja Iblis Abadi Agung memegang Phoenix Divine Spear di tangannya, dan merasa bahwa dia telah menembus batas-batas pesawat. Ketika mencapai tingkat yang baru, dia sangat bersemangat. Ini berarti dia sangat mungkin untuk menembus belenggu pesawat dan mencapai alam di atas Kaisar. Oleh karena itu, ketika dia menusuk dengan tombak ini, itu adalah momentum untuk maju dan membunuh. Namun, ketika lingkaran-lingkaran cahaya emas muncul di depannya, dia merasa seolah-olah berada di lumpur, lingkaran-lingkaran cahaya emas kiri dan kanan saling tumpang tindih. Sosoknya yang gigih dengan cepat menjadi lamban dan melambat, bahkan napasnya terpengaruh, dan gerakannya menjadi semakin lambat. Apa ini? Apa sebenarnya ini? Ya, Raja Iblis Abadi benar-benar mematahkan batas dunia ini pada saat dia memegang senjata Phoenix, dikombinasikan dengan kekuatan dua kaisar. Dan agar dia menekan Tang San, Master pesawat tidak memberinya tekanan apapun saat ini. Jadi, dalam arti tertentu, dia sudah mencapai level dewa yang sama dengan Tang San. Tang San baru saja kembali ke tingkat dewa sekarang, dan dalam hal kultivasi, dia sekarang hampir sama dengan Kaisar Setan Besar Undead di bawah wabah. Tapi, jangan lupa, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya Raja Iblis Abadi menyentuh tingkat kekuatan ini. Dan untuk Tang San, di kehidupan sebelumnya, bagaimana mungkin dia tidak pernah menyentuh tingkat energi yang lebih tinggi dari ini? Dia bertanggung jawab atas alam dewa di tingkat yang lebih tinggi. Seagot trident di tangannya bahkan lebih merupakan senjata ilahi. Bahkan jika itu adalah proyeksi saat ini, kekuatannya tidak kalah dengan tombak ilahi Phoenix. Oleh karena itu, ketika kepercayaan Kaisar Iblis Abadi meledak, dia menghadapi Tang San yang memiliki pengalaman yang kaya dan keterampilan magis yang lebih banyak darinya pada level yang sama. Indeterminate Storm dikenal sebagai skill pengendali terkuat di Douluo God Realm. Saat itu, justru dengan gerakan inilah Tang San telah mengalahkan musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya sebelum dia bisa menjadi Raja Dewa tertinggi dari alam Dewa Douluo. Bab 1174, Tebasan Pedang Asura. Saat ini, disertai dengan penggunaan Uncertain Storm, Kaisar Iblis Abadi, yang begitu kuat beberapa saat yang lalu, sepertinya menghancurkan seluruh dunia, tetapi tubuhnya membeku di udara, tidak dapat bergerak. Lingkaran halo emas di sekitar tubuhnya menegang, dan kekuatan penindas yang kuat membuat seluruh tubuhnya tidak dapat melepaskan diri dari kekuatan penindas yang kuat tidak peduli seberapa keras dia berjuang. Pada saat ini, Xiao Wu yang diam sebelum bergerak, Xiao Wu mengambil langkah maju di samping Tang San, mengayunkan tangan kanannya, dan pedang ilahi Asura melintas ke arahnya dengan cahaya merah terang. Raja Iblis Besar Undead, yang sepenuhnya dikendalikan oleh Unfixed Storm, merasakan krisis kematian hampir seketika. Semua ini terjadi begitu cepat, tepat ketika semua kaisar berpikir bahwa Raja Iblis mayat hidup mungkin memberi mereka harapan dan membunuh Tang San dan Xiao Wu. Tang San dan Xiao Wu tampaknya selaras. Tidak ada aliansi seperti fusi, tapi itu membuat semua kaisar merasa tercekik dalam sekejap. Menggabungkan Indus Sky Essence Emperor menjadi artefak yang kuat, Undead Great Demon Emperor yang menerobos penindasan pesawat ini tidak memiliki kesempatan untuk membebaskan diri di bawah lingkaran cahaya emas. Sementara pancaran pedang yang menakutkan dari Sura Excalibur sudah tiba saat ini. Raja Iblis Abadi telah mencapai level lain saat ini, dan karena itu, persepsinya saat ini semakin jelas. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya tidak akan dapat menghentikan pedang ini bagaimanapun caranya, dan bahkan jika kemampuan bawaan dari Phoenix Api Abadi terlahir kembali dari Nirvana, dia mungkin tidak dapat terlahir kembali di bawah pedang ini. Lebih, dalam sekejap, pikiran Kaisar Iblis Abadi menjadi kosong. Engah, darah menyembur keluar, dan dalam sekejap, darah mengalir deras. Darah menghujani langit, dan Kaisar jatuh lagi. Pada saat ini, suasana di istana leluhur tiba-tiba menjadi sangat tertekan, begitu tertekan hingga orang bahkan tidak bisa bernapas. Tampaknya ada tekanan tak terlihat di seluruh dunia,
menghancurkan seluruh istana leluhur. Sepertinya sesaat telah berlalu, dan sepertinya 1 abad telah berlalu sebelum Kaisar Iblis Abadi Agung secara bertahap kembali ke akal sehatnya. Lingkaran emas di tubuhnya telah menghilang. Saat ini, dalam genggamannya, hanya ada 1 Phoenix Divine Spear yang patah. Puff, seteguk darah keluar dari mulut Kaisar Iblis Abadi. Pistol Phoenix adalah kombinasi dari kekuatannya dan tubuh Wutong Tianjing Huang. Tombak tajam itu patah, dan kesadaran spiritual serta kekuatan darahnya rusak parah. Namun, yang lebih menyedihkan adalah Wutong Tianjing Huang di bawah pedang penghakiman, Surah Excalibur. Wutong Tianjing Huang telah kehilangan akal dan jiwanya, dan orang mati tidak bisa lagi mati. Hujan darah yang turun dari langit justru untuknya. Xiao Wu sedikit mengangguk pada Raja Iblis Mayat Hidup, "Kakek, kamu tidak bisa melakukan apa-apa, jangan memaksakan diri. Kami tidak berniat menghancurkan segalanya." Kaisar Iblis Abadi menatap kosong pada dirinya sendiri, yang selalu bangga di hatinya sebelumnya, dan membayangkan cucu dari keluarga 3 kaisar. Dengan senyum sedih, dia berkata, itu saja, itu saja. Memegang tombak Dewa Phoenix yang patah di tangannya, dia jatuh dari langit dan mendarat di tanah, duduk bersila, dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Pedang barusan, di saat-saat terakhir, Xiao Wu berbelas kasih, tetapi memotong senjata Phoenix di tangannya, memutuskan kerjasama antara 2 kaisar, dan membunuh Kaisar Wutong Tianjing, tetapi dia hanya terluka dan selamat. Great Demon Emperor, tetapi tidak membunuhnya. Perlu untuk memutuskan aliansi, karena setelah melangkah ke langit, tanpa batasan aturan, semua kaisar akan mendapatkan kembali kebebasannya. Raja Iblis Abadi Agung telah menyentuh tingkat dunia yang lain. Dengan hadirnya Kaisar Wutong Tianjing, dia adalah ancaman besar. Oleh karena itu, hubungan ini harus diputuskan, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak dibunuh, bagaimanapun. Kaisar Iblis Abadi memperlakukan Xiao Wu dengan cukup baik, dan bahkan memberinya warisan dari garis keturunan Phoenix. Tang San menarik napas dalam-dalam, lapisan cahaya merah melintas samar di tubuhnya seperti ambilight, dan matanya menjadi semakin cerah. Kayu si Chamore Fengqi, ini juga merupakan garis keturunan super. Promosi selesai. Dari mata para kaisar di bawah, dalam pertempuran ini Tang San dan Xiao Wu secara tak terduga mengalahkan Kaisar Setan Besar Mayat Hidup yang begitu kuat dan Kaisar Wutong Tianjing, dan bahkan memenggal kepala Kaisar Wutong Tianjing. Namun nyatanya, mereka sudah menggunakan seluruh kekuatannya. Entah itu Unfixed Storm atau Asura Excalibur milik Xiao Wu. Ini adalah kombinasi dari 2 artefak super. Meskipun kayu arah Fengqi sangat kuat, bagaimana mungkin melawan 2 artefak super, ditambah dengan keterampilan kontrol terkuat Tang San. Di bawah proses pertempuran seperti itu, mereka tidak memiliki kemungkinan lain sama sekali. Tapi bisa memaksa generasi Raja Dewa untuk menggunakan keterampilan sihir terkuat, Raja Iblis Undead sebenarnya sudah cukup. Tang San memandangi kelompok kaisar berikutnya. Yang Surgawi dan Yin Bumi, 2 kaisar esensi surgawi, silakan datang. Aturan menginjak kenaikan kaisar ke langit tidak dapat dihentikan. Oleh karena itu, dia langsung mengirim undangan kedua kaisar esensi surgawi terkuat. Mata Tianyang Tianjing Huang tertuju, dan saat berikutnya, dia bergandengan tangan dengan Earthin Tianjing Huang dan menyerbu ke udara. Kekalahan Raja Iblis Abadi adalah sesuatu yang tidak pernah mereka duga, setidaknya mereka tidak menyangka bahwa kekuatan yang ditunjukkan oleh Kaisar Iblis Abadi akan dikalahkan begitu cepat, semua ini sangat luar biasa. Dengan kata lain, langkah ke langit hari ini tampak begitu tidak nyata sejak awal. Menginjak kenaikan kaisar ke langit telah berkembang hingga saat ini, dan di sisi monster roh, 3 kaisar telah jatuh berturut-turut, Kaisar Esensi Surgawi tak berujung, Kaisar Esensi Surgawi Jiwa Dementing, dan Kaisar Esensi Surgawi Wutong barusan. 3 Kaisar Esensi Surgawi telah jatuh. Kaisar Esensi Surgawi yang tersisa hanyalah mereka dan 3 Kaisar Wanita, Kaisar Esensi Surgawi Liuli. Dalam sejarah Kekaisaran Richen, sudah bertahun-tahun sejak hanya ada sedikit kaisar yang tersisa. Situasi di Kekaisaran Tianyu juga tidak baik. Kecuali untuk Kaisar Setan Besar Rubah Langit yang belum bergerak, kaisar yang masih hidup yang tersisa adalah 4 Kaisar Setan Besar Keabadian, Harimau Putih, Jing Feng dan Master Pedang. Kaisar lainnya juga dihitung oleh Tang San dan Xiao Wu, membunuh. Dan menilai dari sikap mereka terhadap manusia, selama Tang San dan yang lainnya bisa terus menang, mereka pasti tidak akan membiarkan Kaisar Iblis Besar Rubah Langit pergi. Situasi seperti itu tidak terbayangkan. Pada puncaknya,
ada sebanyak 16 kaisar di seluruh istana leluhur. Namun kini tinggal 8 orang yang masih hidup. Sebelum pertempuran barusan, Kaisar Tianyang Tianjing masih dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Jin Miaolin ternyata adalah Tang San, yang telah menipu dirinya sendiri begitu lama, benci karena dia telah membantunya dengan berbagai cara, membantunya menekan naga ganas, membantunya menyelesaikan laporan pekerjaan di istana leluhur, dan bahkan menyarankan bergiliran melindungi Dharma untuk kultivasi mereka sebelum melintasi malapetaka. Yang akhirnya terjadi adalah bencana besar bagi seluruh keluarga leluhur. Perbedaan antara sebelum dan sesudah ini benar-benar membuat Tianyang Tianjing Huang ingin muntah darah dengan marah, orang yang mengaku bercampur dengan dirinya sendiri. Saat ini, seperti setan besar, melayang di langit di atas istana leluhur, menginjak satu persatu di kepala kaisar. Namun, pertempuran antara Kaisar Iblis Mayat Hidup dan Kaisar Wutong Tianjing tampaknya telah menuangkan baskom berisi air dingin ke kepalanya. Ketika tombak ilahi Phoenix muncul, Kaisar Esensi Surgawi Tianyang memahami bahwa sulit untuk mengatakan apakah dia akan dapat mencapai tingkat itu ketika dia bergabung dengan Kaisar Esensi Surgawi Bumi Yin untuk menampilkan kemampuan terkuat. Dengan kata lain, mereka tidak yakin untuk mengalahkan Raja Iblis Undead dalam keadaan gelap. Namun, Tang San melakukannya, tidak hanya dia mengalahkan Kaisar Iblis Abadi, dia juga bekerja sama dengan Xiao Wu untuk membunuh Kaisar Wutong Tianjing. Bisakah lawan seperti itu dikalahkan oleh mereka sekarang? Jika dia tidak takut mati, dia tidak akan membantu Jin Miaolin sejak awal. Dan melihat jatuhnya kaisar satu persatu, langit masih menghujani darah. Mentalitas Tianyang Tianjing Huang dan Diyin Tianjing Huang telah berubah. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Tianyang Tianjing Huang menatap Tang San dengan mata dingin. Tidak ada lagi perasaan lebih unggul darinya sebelumnya, dan tentunya tidak ada lagi keintiman. Bab 1175, apakah kamu akan menghancurkan leluhur? Tang San menyapa Wei-Wei-nya, seperti di masa lalu, harus saya katakan, tanpa bantuan orang ini, dia mungkin tidak dapat mencapai tempatnya sekarang. Itu adalah dukungan kuat Tianyang Tianjing Huang sepanjang waktu, ditambah dengan penindasan kekaisaran Tianyu, yang membuat Jin Miaolin merasa seperti ikan di air. Oleh karena itu, Tang San masih berterima kasih kepada pria ini. Saya tidak ingin melakukan apapun. Seperti yang saya katakan, saya datang ke dunia ini hanya untuk menemukan istri saya kembali. Namun, setelah datang ke dunia ini, saya melihat terlalu banyak penderitaan dari kita manusia. Sekarang saya telah datang, selalu melakukan sesuatu untuk umat manusia, setidaknya memberi orang saya kesempatan untuk hidup normal. Kaisar Tianyang Tianjing berkata dengan marah, apakah ini kesempatan untuk membunuh semua kaisar? Untuk menghancurkan istana leluhur? Tang San menggelengkan kepalanya, dan berkata, itu tidak benar. Saya adalah dewa sejati, dan bahkan raja dewa dari pesawat lain. Di dunia itu, saya mengendalikan seluruh alam dewa. Saya juga tahu bahwa alam dewa tidak dapat memperlakukan orang biasa. Orang pesawat memiliki terlalu banyak pengaruh, jika tidak maka akan menyebabkan kehancuran hukum alam semesta. Saat ini, saya masih milik Tang San di pesawat ini, dan saya belum melampaui pesawat ini, tetapi meskipun demikian, saya tidak akan mengubah pola seluruh dunia. Dalam hal ini, sama dengan menghancurkan seluruh pesawat. Kaisar Esensi Langit-Langit Bumi mencibir, kamu terdengar baik, jadi apa yang kamu lakukan sekarang? Tang San berkata dengan tenang, pengadilan leluhur terlalu kuat, dan monster serta roh terlalu kuat. Milikmu terlalu kuat, dan sebenarnya sangat memengaruhi keseimbangan seluruh pesawat. Itulah mengapa ada yang namanya wabah laut. Tapi Anda berpuas diri, suku Tianhu telah mati-matian mengumpulkan kekuatan keberuntungan, jadi bagaimana dengan nasib buruk yang sesuai? Itu mempengaruhi tempat lain di pesawat. Bahkan tanpa saya, keadaan cacat ini cepat atau lambat, itu akan membawa bencana besar ke benua peri, dan begitu pecah, itu akan lepas kendali. Apa yang saya lakukan sekarang adalah membantu pesawat mengurangi tekanan dan memberi ras lain selain monster dan roh kesempatan untuk bertahan hidup. Biarkan pesawat menjadi lebih seimbang. Dalam arti tertentu, akan ada ruang hidup yang lebih baik untuk makhluk di benua peri. Kamu melakukan ini untuk manusia. Kamu sudah menjadi dewa, mengapa kamu masih berpikir kamu adalah manusia? Tianyang Tianjing Huang berkata dengan marah. Tang San tersenyum acuh tak acuh. Orang tidak bisa melupakan akar mereka. Meskipun saya sudah menjadi dewa, akar saya masih manusia. Dan yang tidak Anda ketahui adalah bahwa di luar pesawat ini,
ada banyak pesawat dengan makhluk cerdas. Mereka semuanya dikendalikan oleh manusia. Sebagian besar alam dewa yang saya tahu juga diciptakan oleh manusia. Tanpa manusia, hanya mengandalkan Anda, bintang Falan tidak akan mungkin berevolusi menjadi alam dewa Falan. Anda yang disebut kaisar masih akan kalah selama bertahun-tahun, dan Anda tidak akan bisa hidup selamanya. Petik 2. Tianyang Tianjing Huang mengerutkan kening dan berkata, jadi maksudmu jika pesawat ini dikendalikan oleh manusia dan manusia dibiarkan tumbuh, alam dewa dapat diproduksi. Tang San menggelengkan kepalanya, dan berkata, di dunia biasa, tidak ada 1 dari 10.000 yang ingin menjadi alam dewa. Tapi yang bisa saya katakan adalah bahwa bahkan sebagai Raja Dewa, Falan Xing memiliki sumber daya paling melimpah. Saya pernah melihat salah satu pesawat tingkat tertinggi. Kemungkinan mencapai alam dewa di masa depan akan sangat tinggi. Tetapi jika dalam situasi klan Tianhu yang secara paksa mengendalikan keberuntungan, itu sama sekali tidak mungkin. Latihan seperti itu telah menghancurkan keseimbangan pesawat, yang setara dengan menghancurkan pertumbuhan pesawat. Jika tidak, mengapa penguasa pesawat ini setuju dengan apa yang saya lakukan sekarang? Mengapa meterai leluhur pohon? Pilih saya. Anda tidak dapat melihat identitas saya, tidak bisakah leluhur pohon juga merasakannya? Itu karena mereka juga memahami bahwa krisis pesawat datang dari Anda para kaisar, tetapi Anda para kaisar sudah terlalu kuat. Menjadi sangat sulit untuk ubah semua ini. Jadi, mari kita menjadi pemulung. Kami tidak mencoba menghancurkan segalanya di sini, tetapi untuk memperbaiki tingkat kesalahan tertentu untuk pesawat, dan pada saat yang sama, memberi orang-orang kami ruang hidup. Tianyang Tianjing Huang memandang Tang San dengan mata dingin, ini semua kata-kata sepihakmu, hanya ditutupi oleh tindakanmu. Ayo, karena kamu ingin membunuh, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Tianyang Tianjing Huang mengangkat tangannya dan memegang telapak tangan Diin Tianjing Huang. Dalam sekejap, mereka semua menunjukkan warna aslinya. Mereka semua wanita, dan mereka semua terlihat berusia 20-an, mereka semua cantik dalam penampilan, tetapi temperamen mereka berbeda. Rambut emas panjang Tianyang Tianjing Huang tersebar di belakang kepalanya, wajahnya yang cantik penuh dengan kepahlawanan, dan matanya bahkan lebih tajam. Kaisar esensi surgawi dari awan bumi memiliki rambut biru tua yang panjang, sikap dingin, dan sepasang mata sedalam kolam dingin. Saat mereka saling berpegangan tangan, perubahan aneh muncul di langit, di tengah langit, separuh langit berubah menjadi merah keemasan, sementara separuh lainnya berubah menjadi biru tua. Matahari besar dan bulan sabit muncul hampir bersamaan. Pada level mereka, esensi bunga matahari dan esensi bunga bulan yang lahir dari rahim mereka tidak lagi begitu penting. Yang mereka kendalikan secara langsung adalah kekuatan matahari dan bulan. Aura paling yin dan yang beredar di udara, kekuatan penindas yang kuat membuat Tang San dan Xiao Wu jelas merasakan bahwa seluruh pesawat sepertinya terus-menerus bergetar. Kombinasi dari dua kaisar esensi surgawi terkuat, dalam hal kekuatan, tidak lebih kuat dari aliansi sebelumnya antara kaisar iblis besar mayat hidup dan kaisar esensi surgawi Wutong. Tapi ini adalah perpaduan paling yin dan yang, dan bahkan lebih baik dalam hal level. Tang San menepuk tangan Xiao Wu, dan terbang ke depan sendirian. Tuanku, mengapa kita tidak bertaruh? Saya akan melawan kalian berdua sendirian. Jika saya menang, Anda harus tunduk kepada saya. Jika saya kalah, tentu saja ini semua tentang saya. Semua yang saya miliki ini juga rampasan Anda. Bagaimana dengan itu? Tang San tersenyum ringan. Melihatnya terbang sendiri, Tianyang Tianjing Huang dan Diin Tianjing Huang tidak bisa menahan keterkejutannya. Meskipun Tang San telah secara paksa mengendalikan Kaisar Iblis Abadi yang memegang tombak ilahi Phoenix berdasarkan badai yang tidak pasti sebelumnya, tetapi Wu Ning bertanya, pada saat itu dia pasti sudah habis-habisan. Dan tidak ada waktu untuk terus menyerang, jadi Xiao Wu menyelesaikan serangan fatalnya. Tapi sekarang dia berkata bahwa dia akan menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan mereka berdua pada saat yang sama. Tianyang Tianjing Huang tiba-tiba menunjukkan kemarahan, oke, karena kamu sangat sombong, jadi bagaimana jika kamu setuju? Kaisar esensi surgawi Bumi Yin tidak mengatakan sepatah kata pun, seolah-olah dia telah sepenuhnya mematuhi pendapat Kaisar esensi surgawi Tianyang. Sudut mulut Tang San sedikit terangkat, menunjukkan senyum tipis, dan berkata dengan suara yang dalam, yang mulia, tolong. Kaisar esensi surgawi Tianyang dan Kaisar esensi surgawi Bumi Yin melambaikan tangan mereka hampir bersamaan. Tiba-tiba,
matahari besar dan bulan terang di langit bersinar pada saat bersamaan, dan cahaya matahari yang baru saja tiba di matahari bersinar, di sisi lain adalah cahaya bulan yang paling mendung dan lembut. Kekuatan Yin dan Yang menyelimuti tubuh Tang San pada saat bersamaan. Kekuatan Yin dan Yang yang meletus pada saat itu membuat langit terasa seperti akan terbalik. Menghadapi dua serangan ini, senyuman di wajah Tang San menjadi lebih intens, dan dia langsung menarik seagot trident di tangannya. Angkat tangan Anda secara bersamaan, lakukan gerakan memeluk di depan Anda. Pada saat ini, di belakangnya, dari telapak tangan Xiao Wu, cincin waktu terbang keluar, dan mendarat di jari manis kanan Tang San, membuat kedua tangannya memiliki cincin waktu. Hantu pagoda Zunbao muncul di depan Tang San, dan segera, kekuatan paling Yin dan Yang dari matahari dan bulan yang akan menimpanya tiba-tiba melambat. Suar ruang waktu adalah eksistensi yang bisa menjadi aturan di alam semesta. Dengan kembalinya Tang San ke level dewa, dia telah mulai benar-benar menunjukkan kekuatan dari keberadaan ini yang akan menjadi senjata dewa super di masa depan. Bab 1176, Pertempuran Yin dan Yang. Cahaya matahari dan bulan tiba-tiba melambat, dan pusaran putih muncul di dada Tang San. Pusaran putih berputar dengan cepat. Meskipun diperlambat, kekuatan matahari dan bulan, yang secara bertahap masih ditekan, segera ditarik oleh cahaya putih, dan menyatu dengannya. Di bawah tatapan mengejutkan dari Kaisar Esensi Surgawi dari Tianyang dan Kaisar Esensi Surgawi dari Bumi Yin, Tang San menyerap serangan dari dua Kaisar Esensi Surgawi pada saat yang sama dengan kekuatannya sendiri. Dan ini adalah kekuatan yang paling Yin dan Yang. Di belakang Tang San, sehelai rumput biru emas tumbuh dengan cepat, dan lebih banyak helai rumput dan tanaman merambat berkumpul untuk menyatu dengannya. Titik-titik cahaya putih terus-menerus menetes dari bilah rumput seperti embun, jatuh ke pusaran putih di depan Tang San, membuat pusaran putih semakin tebal. Apakah dia gila? Ini adalah pemikiran pertama Tianyang Tianjing Huang dan Yin Tianjing Huang setelah melihat pemandangan ini. Mereka tidak tahu sudah berapa lama mereka mempelajari dua kekuatan kuat Yin dan Yang, dan bukan karena mereka tidak memikirkan rekonsiliasi Yin dan Yang. Namun, kedua energi ini terlalu sombong, dan kemudian yang besar bang. Ini juga alasan mengapa serangan mereka bisa meletus saat kedua kaisar bergabung begitu mengerikan. Tetapi pada saat ini, mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri situasi yang sama sekali tidak mungkin dan seharusnya tidak terjadi menurut pendapat mereka. Tang San itu, secara tak terduga menahan kekuatan matahari dan bulan mereka pada saat yang sama, dan tampaknya telah menyerap kedua kekuatan ini ke dalam tubuhnya. Gila, dia pasti gila. Namun, segera, kejutan di hati mereka menjadi semakin kuat. Setelah diserap oleh pusaran putih di dada Tang San, kekuatan dahsyat dari Yin dan Yang ekstrim tiba-tiba menghilang seperti sapi berlumpur memasuki laut. Dan cahaya putih di tubuh Tang juga mulai menjadi semakin kuat. Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi padanya? Mengapa dia mampu menahan kekuatan Yin dan Yang ekstrim ini? Tidak hanya dua kaisar esensi surgawi yang terkejut, tetapi pada saat ini, mata kaisar yang masih hidup melebar karena terkejut. Bahkan Raja Iblis Abadi Agung yang bermeditasi untuk menyembuhkan lukanya sebelum melihat ke langit, dia ingin melihat bagaimana Tang San dan Xiao Wu mengalahkan dua kaisar inti langit Tianyang dan Yin Bumi. Di mata Undead Demon Emperor, Tianyang dan Earth Yin seharusnya lebih sulit untuk dihadapi. Penggabungan dari dua atribut yang berbeda ini, yang paling Yin dan yang paling, mungkin tidak menembus penindasan pesawat, tetapi kekuatan ledakannya mungkin tidak dapat ditekan oleh aturan pesawat, dan itu benar-benar mampu menghancurkan langit dan langit bumi. Bahkan ketika Great Crystal Demon Emperor masih ada, dia mengira keduanya adalah yang paling eksplosif di nenek moyang mereka. Tapi apa yang dia lihat sekarang? Yang paling Yin dan Yang, energi paling kaku dan lembut dari keduanya, Tianyang dan Earth Yin, langsung ditanggung oleh Tang San, dan sepertinya diserap ke dalam tubuhnya. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Namun, segera, Tianyang Tianjing Huang dan Yin Tianjing Huang menemukan bahwa tubuh Tang San mulai menunjukkan beberapa perubahan. Sinar cahaya merah keemasan dan biru tua mulai menyebar ke seluruh tubuhnya, dan tubuhnya juga mulai sedikit bergetar, menunjukkan bahwa dia tidak dalam kondisi yang sepenuhnya stabil saat ini. Kedua kaisar saling memandang, pandangan tekad melintas di mata mereka, dan mereka dengan cepat meningkatkan hasil serangan mereka. Segera, tubuh Tang San juga mulai berkedip secara bergantian dengan dua jenis cahaya. Tapi pusaran putih di dadanya juga menjadi semakin tebal.
Xiao Hu telah menonton semua ini dari kejauhan, tetapi dia tidak berniat untuk maju, memegang pedang suci Sura, tampaknya diam-diam merasakan sesuatu, tetapi cahaya merah darah pada pedang ilahi terlihat samar. Lambat laun, Tang San, yang berada di bawah serangan kedua kaisar, mulai menunjukkan ekspresi kesakitan di wajahnya. Tubuhnya semakin bergetar, hanya pusaran putih di dadanya yang masih berputar relatif stabil. Dia tidak bisa bertahan lagi. Ada pancaran kegembiraan di wajah Tianyang Tianjing Huang dan Diyin Tianjing Huang, kedua kaisar awalnya berada di tingkat puncak kultivasi, dan saat ini, mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengerahkan kekuatan Yin dan Yang untuk mengubahnya menjadi cahaya matahari dan bulan, disuntikkan ke tubuh Tang San dengan panik. Tang San mengeluarkan erangan teredam, dan cahaya serta bayangan Dewa Laut Emas di belakangnya benar-benar runtuh pada saat ini. Macan Putih, Kaisar Setan Besar tidak bisa menahan tinjunya, dia terlalu sombong, dia terlalu sombong. Bagaimana bisa menahan dua kekuatan Yin dan Yang pada saat bersamaan? Ini sama sekali tidak tertahankan. Pada saat ini, permukaan tubuh Tang San sudah mulai memiliki kilatan petir, yang jelas hanya muncul ketika energi dari Yin ke Yang terkonsentrasi sampai batas tertentu, seolah-olah tubuhnya bisa meledak kapan saja. Ekspresi Tang San juga menjadi semakin menyakitkan, tetapi dia masih bertahan, mempertahankan pusaran air putih di dadanya. Di belakangnya, cahaya dan bayangan lain muncul kembali, tetapi cahaya dan bayangan ini persis sama dengan dirinya. Ada roda cahaya 7 warna di belakang kepalanya, dan pusaran cahaya putih mengembun di dadanya, yang berputar cepat saat ini, momen. Tetapi tungkai bawah dari cahaya dan bayangan ini telah berubah menjadi warna matahari dan bulan, satu sisi berwarna merah keemasan, dan sisi lainnya berwarna biru tua. Apakah ini dirender, dirusak oleh kekuatan dua kaisar esensi surgawi? Pusaran putih di dada mengalir deras, tapi tampaknya sangat tidak stabil. Di permukaan kulit Tang San, ada juga cahaya keemasan yang bersinar redup. Lambat laun, wajah Xiao Hu yang tidak jauh mulai menunjukkan rasa sakit, dan cahaya muncul di tubuhnya, tetapi itu hanya cahaya putih. Cahaya putih ini terus merembes keluar dari alis dan dadanya, menyebar ke seluruh tubuh. Asura Excalibur di tangan Xiao Hu sedikit gemetar. Raja Iblis Harimau Putih terengah-engah, dan Kaisar Iblis Phoenix Kristal ingin terbang, tetapi ditekan oleh kekuatan aturan yang tak terlihat di langit. Ini adalah aturan melangkah ke langit, bahkan Kaisar tidak dapat menerobos dan memengaruhi permainan di depannya. Kejanggalan kedua Kaisar itu karena mereka berdua memikirkan satu hal, kalung doa untuk kehidupan yang sama. Tang San dan Xiao Hu bersama, dan mereka terhubung satu sama lain melalui kalung doa untuk kehidupan spiritual. Tubuh Tang San tidak tahan, dan Xiao Hu akan menanggung setengahnya untuknya. Pada saat ini, sepertinya Tang San sedang menghadapi musuh, tetapi rasa sakit itu dirasakan oleh keduanya. Dan begitu Tang San diterbangkan oleh Ziyin Ziyang, maka Xiao Hu pasti akan mati juga. Bagaimana ini bisa mencegah Jing Feng dan Bai Hu, dua kaisar iblis besar, panik. Tapi sekarang mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kaisar Iblis Rubah Langit juga menonton adegan ini. Nyatanya, dia satu-satunya yang belum ikut melangkah ke langit, jika Tang San bisa mengalahkan Tianyang Tianjing Huang dan Earthin Tianjing Huang dalam pertempuran ini, gilirannya. Tetapi pada saat ini, wajah Kaisar Setan Rubah Langit tidak rileks karena rasa sakit Tang San dan Xiao Hu, tetapi menjadi semakin bermartabat. Dia sepertinya merasakan sesuatu, ini salah, ada yang salah. Tidak ada keraguan bahwa lawan telah merencanakannya sejak lama. Dia bisa dengan mudah menang melawan Kaisar Iblis Mayat Hidup sebelumnya. Mengapa dia tidak menggunakan perisai yang bisa bertahan dari serangan bersama Kaisar Iblis Mayat Hidup dan Wutong Tianjing Kaisar? Mengapa tidak menggunakan skill magis yang dapat mengendalikan Undead Great Demon King? Tetapi apakah Anda harus mengandalkan tubuh Anda untuk melawan Yin dan Yang yang tak tertahankan? Kaisar Setan Besar Tianhu mengendalikan keberuntungan, tetapi pada saat ini, dia jelas merasa bahwa keberuntungannya menurun dengan cepat, atau keberuntungan seluruh keluarga leluhur terpengaruh dan jatuh dengan cepat. Dan itu tidak berubah karena Tang San dan Xiao Hu sepertinya tidak bisa menolak. Ada masalah, pasti ada masalah. Tetapi pada saat ini, yang tidak diperhatikan oleh siapapun adalah Tang San menggosok ibu jari dan jari tengah kanannya, dan menjentikkan jarinya dengan ringan. Saat berikutnya, raungan yang dalam tiba-tiba terdengar di halaman leluhur. Bab 1177, sekarang kamu di sini, jangan pergi. Kaisar Iblis Tianhu yang sedang berpikir keras tiba-tiba mengubah ekspresinya,
tiba-tiba berbalik, dan melihat ke satu arah. Segera setelah itu, dia menyemburkan seteguk darah. Cahaya putih di tubuh melonjak dengan liar, dan hantu rubah langit berekor 9 muncul di belakangnya. Kaisar lain juga melihat ke arah mana raungan itu berasal, mereka semua berada di bawah aturan melangkah ke langit, dan mereka tidak bisa bergerak, tetapi mereka dapat dengan jelas melihat bahwa ada tempat lain di bukit parlemen di istana leluhur. Di arah, awan besar cahaya dan kabut meledak dan naik. Dan bukankah arah itu tepatnya Gunung Suci Tianhu? Gunung Suci Tianhu dibangun dengan batu takdir, dan pada saat ini, Gunung Suci Tianhu meledak. Kaisar Setan Besar Rubah Langit sendiri terhubung dengan Gunung Suci Rubah Langit, dan dia mengalami serangan balik yang kuat dalam sekejap. Dia bahkan tidak peduli untuk memperhatikan situasi pertempuran di udara, tetapi segera mencoba yang terbaik untuk menekan keberuntungannya melalui kekuatan darahnya. Jika tidak, setelah Gunung Suci Tianhu benar-benar runtuh, maka klan Tianhu akan berakhir, begitu juga dia. Jika seseorang melihat ke bawah dari ketinggian saat ini, mereka akan menemukan bahwa Gunung Suci Tianhu telah diledakkan dengan lusinan retakan besar yang menembus, dan cahaya keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya memancar keluar dari Gunung Suci Tianhu. Banyak anggota klan Tianhu bergegas keluar saat ini, semuanya pucat, dan beberapa orang kuat terluka parah. Mereka juga terhubung dengan pikiran dan keberuntungan, dan jika Gunung Suci Tianhu terluka, dampaknya pada mereka secara alami tidak akan kecil. Kaisar Esensi Surgawi dari Tianyang dan Kaisar Esensi Surgawi dari Bumi Yin juga memperhatikan pemandangan ini, dan mereka dapat melihatnya dengan lebih jelas ketika mereka berada di udara. Serangan terhadap Tang San tiba-tiba melambat. Tetapi dengan upaya yang begitu santai, ekspresi menyakitkan Tang San sedikit mengendur, dan perlawanannya jelas diperkuat. Kedua Kaisar Esensi Surgawi segera sadar kembali, tidak berani terganggu, dan terus menuangkan kekuatan matahari dan bulan dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, untuk mempertahankan serangan penuh mereka bahkan menggunakan senjata suci mereka. Meskipun Tang San terlihat sangat kesakitan, sepertinya dia bisa pingsan kapan saja. Tapi hati kedua Kaisar Inti Surgawi, Tianyang dan Earthin, masih sangat terkejut. Bahkan jika itu adalah Kaisar lain, mereka dapat yakin bahwa sama sekali tidak mungkin untuk menahan kedua kekuatan mereka pada saat yang sama, apalagi menyerapnya ke dalam tubuh. Kekuatan macam apa pusaran putih itu? Untuk dapat melakukan ini, bisakah secara paksa membunuh Yin ke Yang? Saat ini, mereka telah menyerang dengan seluruh kekuatan mereka selama lebih dari 20 menit di bawah ledakan kekuatan seperti itu. Jika mereka mendarat di bintang Falan, saya khawatir akan ada bencana besar bahkan di planet ini. Tapi Tang San mengandalkan tubuh manusianya yang kecil untuk menanggungnya. Dengan ledakan Gunung Suci Tianhu, jejak kegelisahan muncul di hati mereka. Meskipun mereka tidak mengendalikan keberuntungan mereka seperti Raja Iblis Besar Rubah Langit, mereka samar-samar menyadari ada sesuatu yang salah saat ini. Ekspresi wajah Tang San dan Xiao Wu masih menyakitkan, tetapi jika Anda melihat dengan hati-hati, Anda akan menemukan bahwa arus udara putih yang berputar-putar di sekitar mereka menjadi semakin padat dan kuat, arus listrik di tubuh mereka membolak-balik, tetapi selalu di pinggiran. Pada saat ini, Raja Iblis Rubah Langit di bawah tiba-tiba meraung, "Jangan menyerang lagi, dia menggunakan kekuatanmu untuk memadamkan tubuhmu." Kaisar Setan Besar Rubah Langit, yang dengan enggan meneriakkan kalimat ini, diserang oleh keberuntungannya sendiri, dan mau tidak mau memuntahkan seteguk darah lagi. Ekspresi wajahnya menjadi lebih ganas. Setelah diingatkan olehnya, meskipun reaksi pertama Tianyang Tianjing Huang dan Diin Tianjing Huang adalah bahwa ini tidak mungkin, mereka masih secara tidak sadar ingin menarik kekuatan mereka. Tetapi pada saat ini, mereka terkejut menemukan bahwa ekspresi menyakitkan di wajah Tang San tiba-tiba menghilang, digantikan oleh senyum tipis, dan matanya yang tiba-tiba terbuka, memancarkan kecemerlangan keemasan. Di murid-muridnya, kecemerlangan matahari dan bulan bersinar masing-masing. "Karena kamu di sini, jangan pergi." Tang San melingkari tangannya, pusaran putih di dadanya tidak lagi terombang-ambing, hisapan yang kuat meledak dalam sekejap, bahkan secara paksa menyerap kekuatan Yin dan yang paling banyak dari dua Kaisar Esensi Surgawi, tidak dapat membebaskan diri. Rasa takut yang kuat langsung menyapu pikiran kedua Kaisar Esensi Surgawi. Itu hanya palsu. Semua situasi menyakitkan yang dia lakukan sebelumnya semuanya palsu, bagaimana itu bisa terjadi? Itu adalah energi terkuat dari Yang Keyin. Di benua peri, bahkan menghadapi Tianyang Tianjing Huang atau Earthin Tianjing Huang sendirian,
hanya sedikit orang yang dapat melawan, apalagi menahan serangan keduanya pada saat yang sama, dan pada saat ini Tang San tidak hanya menahan serangan mereka, tetapi itu juga menyerap energi yang Yin dalam jumlah besar ini, yang telah sepenuhnya melampaui kognisi para kaisar. Pada saat ini, dia berubah dari menahan menjadi melahap dan menyerap. Kedua kaisar esensi surgawi hanya merasa bahwa jika mereka secara paksa mengganggu keluaran energi, yang akan dilahap adalah jiwa mereka sendiri. Energi macam apa dia? Ekspresi wajah Tang San telah benar-benar tenang sekarang, pusaran yang kacau di dadanya mengalir deras. Faktanya, ketika dia mulai melahap energi dari dua kaisar esensi surgawi pada saat yang sama, itu bukanlah sebuah pertunjukan. Sebagai makhluk terkuat kedua di dunia, kekuatan dari yang paling banyak hingga Yin, dari yang paling kaku hingga yang lunak, juga berdampak besar padanya. Namun, fisik Tang San, setelah menjadi dewa lagi, sudah jauh lebih kuat daripada orang kuat manapun di dunia, ditambah dia telah mengembangkan dirinya untuk memiliki kekuatan yang sama, dan bahkan ada kaisar perak biru kekacauan, jadi itu masih bisa dicerna dengan paksa. Namun demikian, sangat sulit baginya untuk menanggung terlalu banyak sekaligus. Jadi, dia sebenarnya berjuang untuk mendukungnya. Jika tidak, dia tidak akan memilih untuk tiba-tiba memicu bayangan yang telah diletakkan di Gunung Suci Tianhu saat ini, hanya untuk menarik perhatian para kaisar, untuk sedikit memperlambat dirinya, dan untuk lebih menyerap yang ini menjadi kekuatan Yin. Pada saat ini, dengan pencernaan dan penyerapan yang terus-menerus, semakin banyak Yin dan yang ekstrim diubah menjadi udara yang kacau olehnya, memelihara dan mengisi kembali dirinya sendiri. Setelah melewati malapetaka dan menjadi dewa, tubuhnya mengalami transformasi kedua di bawah makanan energi kacau ini, dan dia dipromosikan dan berevolusi lagi. Rasa sakit yang dirasakan Xiao Wu adalah chaos Qi yang langsung diberikan Tang San kepadanya melalui kalung doa untuk kehidupan spiritual. Huge Primal Chaos Qi disuntikkan ke tubuh Xiao Wu, dan dia secara alami perlu menanggung sejumlah tekanan untuk mencerna dan menyerapnya. Tapi ini sudah menjadi energi yang disaring oleh Tang San. Primal Chaos Qi adalah karena energinya terlalu besar, sulit baginya untuk menahannya. Tapi setelah memakainya, efek melembabkan tubuh sangat bagus. Pada awal kelahiran sebuah pesawat, aura primordial langit dan bumi sebanding dengan aura roh para dewa yang sebenarnya. Bagi Tang San, pertempuran sebelumnya dengan para kaisar adalah untuk meningkatkan kekuatan segel darahnya, dan yang lainnya adalah untuk melemahkan istana leluhur dan para goblin. Tapi pertandingan terakhir ini adalah masalah yang sama sekali berbeda, inilah yang sudah dia pikirkan dan membuka jalan bagi dirinya untuk dipromosikan. Mengapa dia selalu fokus pada Chaotic Blue Silver Emperor dalam pelatihan sebelumnya, bahkan setelah menerobos menjadi dewa, dia masih mempertahankan keberadaan pusat kekacauan, hanya untuk saat ini. Ini sama sekali bukan tugas yang mudah untuk memulihkan basis kultivasi Raja Dewa, bahkan jika artefak super mereka kembali, tubuh mereka harus mampu menahan dampak artefak super terlebih dahulu. Cara terbaik untuk bertahan tentu saja dengan kekuatan sendiri yang cukup, hanya dengan daya tahan tubuh yang kuat, artefak super dan Raja Dewa dapat kembali. Untuk mendapatkan kekuatan yang cukup, seseorang harus melakukannya dalam waktu singkat setelah menjadi dewa. Karena sekarang mereka telah mendapatkan kembali level-level dewa, posisi Dewa Tang San juga telah resmi diaktifkan, dan mereka tidak diperbolehkan berada di pesawat ini. Tidak apa-apa untuk waktu yang singkat, tetapi jika mereka tidak pergi setelah waktu yang lama, maka Valansing pasti akan memberi mereka penolakan yang lebih besar. Langsung melahap energi paling murni untuk melengkapi diri mereka sendiri adalah cara terbaik untuk Tang San dan Xiao Wu. Kombinasi paling Yin dan Yang, melalui Chaotic Blue Silver Emperor, mengubahnya menjadi Key of Chaos, menyublimkannya, memelihara tubuh, dan meningkatkan fisik. Untuk Tang San dan Xiao Wu, sepenuhnya berubah menjadi tubuh ilahi dan secara bertahap memulihkan basis kultivasi mereka sebelumnya bahkan merupakan jalan yang sempurna. Bab 1178, selesai. Pada saat ini, dengan kekuatan yang terus-menerus melahap dua kaisar esensi surgawi, energi kekacauan di tubuh Tang San meningkat tajam. Di bawah pasang surut, sudah terlambat bagi dua kaisar esensi surgawi untuk melawan. Sebelumnya, mereka mencoba yang terbaik untuk terus menyuntikkan kekuatan ke dalam tubuh Tang San. Tetapi pada saat ini, sudah terlambat untuk bertobat. Sekarang, tidak ada yang bisa menghentikan adegan ini terjadi. Primal Chaos Qi di dalam Tang San menjadi semakin kuat, sehingga semua jejak garis keturunannya mengalami perubahan di bawah nutrisi Primal Chaos Qi,
dan tubuh Dharma di belakangnya secara bertahap menjadi putih bersih. Cahaya dan bayangan seagot emas muncul kembali lagi, digabungkan dengan tubuh Dharmanya, dan secara bertahap bergabung menjadi satu. Aura Tang San terus meningkat di negara bagian ini. Antara langit dan bumi, tolakan juga mulai muncul. Rasa jijik yang kuat terus menggempur tubuhnya. Langit mulai menjadi gelap kembali, dan kekosongan yang muncul sebelumnya tampaknya secara bertahap terbentuk kembali. Lagi pula, pesawat Valanstar masih merasakan ancaman kuat darinya, dan ingin melenyapkannya lagi. Tetapi pada saat ini, Tang San sama sekali tidak memperhatikan perubahan di pesawat bintang Falan, tetapi berkonsentrasi untuk melahap kekuatan dua kaisar inti surgawi dengan seluruh kekuatannya. Harus dikatakan bahwa kaisar esensi surgawi dari Tianyang dan kaisar esensi surgawi dari Bumi Yin layak menjadi yang terkuat di kekaisaran Richen. Bahkan dalam keadaan output penuh seperti itu, mereka masih terus mengeluarkan. Tapi mata mereka secara bertahap menunjukkan keputusasaan. Mata Tianyang Tianjing Huang bahkan menjadi sedikit lebih gila. Ah Yue, bahkan jika dia mati, kita tidak bisa membiarkan dia berhasil. Nafasnya sendiri menjadi keras dalam sekejap. Kaisar di Tianjing Huang telah bersamanya selama bertahun-tahun, dan dia langsung mengerti apa yang akan dia lakukan. Wajahnya segera menjadi sedikit lebih pucat, tetapi matanya juga menunjukkan tekad. Saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan ini. Jika Anda memilih untuk meledakkan diri sendiri, mungkin saya tidak akan mati, tetapi seluruh rumah leluhur, dan bahkan benua peri, akan menjadi bencana besar. Pada saat itu, Andalah yang akan benar-benar menghancurkan rumah leluhur, semua kaisar akan pergi, dan seluruh benua peri akan menjadi kacau. Tianyang Tianjing Huang berkata dengan dingin, itu jauh lebih baik daripada Anda menggunakan kekuatan kami untuk terus maju, dan bahkan mengendalikan seluruh pesawat. Tang San mengangkat bahunya, dan berkata, apakah kamu tidak merasakannya? Pesawat sudah mulai menolak kita lagi. Kecuali jika kita ingin menghancurkan pesawat ini sepenuhnya, jika tidak, kita harus meninggalkan pesawat ini, kita tidak dapat tinggal di sini untuk waktu yang lama-lama. Bibir merah Tianyang Tianjing Huang mengerucut erat, tetapi dia mengabaikan Tang San, tetapi dengan putus asa merangsang kekuatannya sendiri, akan meledakkan segala sesuatu dalam dirinya. Aku tidak pernah berpikir untuk membunuhmu. Namun, kamu tidak bisa tinggal di pesawat ini lagi. Karena kekuatanmu terlalu kuat. Setelah ekstraksiku kali ini, aku yakin kamu sudah merasakan beberapa misteri perpaduan Yin dan Yang. Jika saya membiarkan Anda melanjutkan di alam ini, maka Anda di masa depan pasti akan dapat menyentuh keberadaan tingkat yang lebih tinggi, tetapi Anda tidak cukup untuk membawa seluruh alam untuk menyelesaikan evolusi tingkat dewa, hanya akan menjadi satu, kamu itu akan dihancurkan, dan pada saat yang sama membawa bencana besar ke pesawat ini. Tapi aku bisa membawamu keluar dari pesawat ini dan pergi ke alam dewa bersamaku. Begitu ucapan ini keluar, Tianyang Tianjing Huang sedikit terkejut, dan tindakannya untuk meledakkan kekuatannya sendiri tiba-tiba melambat sedikit. Tapi Tang San melanjutkan dengan mantap, apakah kamu merasakan apa cahaya putih di tubuhku ini? Mungkin kamu akan menebaknya, tetapi, meskipun kamu sangat kuat, ini harus menjadi pertama kalinya kamu mengalaminya dalam hidup ini. Benar, itu benar, ini adalah ki dari kekacauan. Ini adalah ki dari kekacauan primal yang berasal dari bintang Falan ketika dunia pertama kali dibuka dan bentuk kehidupan secara bertahap muncul. Hanya miliaran tahun yang lalu, kekacauan membagi Yin dan Yang. Kehidupan, asal-usul Yin dan Yang Anda berasal dari kekacauan. Anda berdua telah berlatih bersama selama bertahun-tahun, tetapi Anda gagal melacak sumber energi kekacauan. Dapat dikatakan bahwa Anda telah gagal. Tentu saja, itu juga karena ini, Anda tidak ditolak oleh pesawat. Ikutlah dengan saya, di masa depan saya akan mengajari Anda metode mengolah energi kekacauan. Di alam dewa, selalu ada sudut untuk Anda. Umur Anda adalah habis. Pada usia lebih dari 1000 tahun, berapa lama saya bisa tinggal di sini? Kaisar Langit Berawan Bumi berteriak, kami. Mengapa saya harus mempercayai Anda? Anda telah berbohong kepada kami sebelumnya. Petik 2. Tang San berkata dengan acuh tak acuh, lalu mengapa kamu tidak bertaruh? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melakukannya sekarang jika kamu ingin meledakkan dirimu sendiri? Sambil berbicara, dia terus menyerap kekuatan dua kaisar esensi surgawi di dadanya, tetapi tangan kanannya meraih seagot trident, dan lingkaran-lingkaran cahaya emas terbang keluar, yang merupakan badai tak pasti. Tianyang Tianjing Huang kaget,
tapi butuh proses untuk meledakkan dirinya sendiri saat kekuatannya sendiri ditelan. Dan ketika lingkaran cahaya keemasan itu menyelimuti tubuhnya, wajahnya menjadi pucat pasi. Mereka juga tidak dapat melepaskan diri dari kekacauan yang tidak pasti yang tidak dapat dilepaskan oleh Raja Iblis besar mayat hidup di bawah dorongan Wutong Tian Jing Huang. Tang San berkata dengan acuh tak acuh, kekuatanmu akan dimakan olehku, tetapi juga akan pulih secara bertahap. Sekarang, aku tidak perlu membohongimu. Jika aku ingin membunuhmu, sekarang aku bisa melakukannya kapan saja. Aku dapat membiarkan Xiao Wu kapan saja aku membunuhmu dengan Asura Excalibur. Tapi itu tidak perlu bagiku. Selama hari-hari di benua peri, kamu tidak pernah menyakiti manusia, dan Tianyang Mianxia telah banyak membantuku, meskipun itu dalam kepalsuan saya itu dilakukan di bawah pengaruh status saya, tetapi bagaimanapun juga itu tetap membantu saya. Oleh karena itu, saya bersedia membawa Anda ke jalan kehidupan yang kekal. Jika Anda bersedia, lepaskan ego Anda dan biarkan saya selesaikan semua yang ada di depanku lebih cepat. Berjanjilah padanya, dia adalah dewa dari dunia lain yang bertanggung jawab atas keberadaan para dewa. Hanya dengan mengikutinya kita dapat memiliki kehidupan baru dan masa depan kehidupan abadi. Pada saat ini, sesosok terbang keluar dari dantian Tang San, berubah menjadi cahaya dan bayangan dan muncul di depan dua kaisar esensi surgawi. Melihatnya, ekspresi Tianyang dan Diin langsung menjadi lebih cerah. Kristal, Kaisar Tianyang Tianjing berseru kaget. Jingjing tersenyum pada mereka dan mengangguk, ini aku. Kamu dan dia. Diin Tianjing Huang memandangnya, lalu ke Tang San, dan sepertinya mengerti sesuatu. Tang San berkata terus terang, bagi saya, momen paling berbahaya bukanlah hari ini ketika saya menjadi kaisar dan kembali ke tahta, tetapi ketika saya mencapai tingkat raja saat itu. Saya masih sangat rapuh di saat itu, setidaknya jauh saya tidak bisa bersaing dengan Anda para kaisar. Oleh karena itu, pada saat itu, saya akan menghadapi risiko kapan saja. Untungnya, ada orang-orang dari istana leluhur yang membantu saya melawan malapetaka, dan Jingjing mengenali saya, sehingga saya selamat dari masa yang paling sulit. Masa yang sulit, bencana surgawi ketika Kaisar Setan Kristal Besar jatuh, apakah bencana guntur rajamu? Kata Tianyang Tianjing Huang. Tang San mengangguk, dan berkata, tepatnya, itu adalah kesengsaraan Dewa Pemusnah 9 langit dan 10 bumi. Dengan kekuatanku saat itu, aku sebenarnya tidak cukup untuk bertahan dari kesengsaraan guntur itu. Untungnya, aku mendapat bantuan dari semua orang di istana leluhur. Jingjing berkata, pada saat itu, umur saya akan segera berakhir, jadi saya memikirkan kemungkinan lain, untuk dilahirkan kembali, dan saya menggunakan evolusi terakhir dari kemampuan untuk meregenerasi diri saya sendiri untuk meremajakan diri saya sendiri, dibentuk kembali menjadi sebuah telur naga dan dilahirkan kembali. Saya mempercayakannya kepadanya, dan kemudian, ketika saya tumbuh bersamanya, saya secara bertahap mengetahui asalnya, dan saya juga berterima kasih atas pilihan saya. Hanya dia yang bisa memberi kita kemungkinan hidup yang kekal. Sekarang, apa-apa lagi yang kamu punya? Ragu-ragu, seperti yang dia katakan, dia bisa membunuhmu. Tapi membunuhmu tidak akan ada gunanya bagi kami. Mengapa kamu tidak mengikuti kami saja? Yin Yang Daomu, bahkan jika itu di alam dewa, seharusnya itu juga merupakan kemampuan yang sangat kuat, dan itu juga bisa sangat membantu alam dewa. Bab 1179, Langit adalah Yang dan Bumi adalah Yin, tutuplah. Ekspresi Tianyang Tianjing Huang dan Diin Tianjing Huang sedikit berubah, menatap Tang San dan Jingjing dengan mata yang rumit, mereka tidak dapat menahan perasaan campur aduk untuk sesaat. Terutama Tianyang Tianjing Huang merasakan yang paling dalam, Tang San di depannya ini, ketika dia masih Jin Miaolin, selalu mengatakan bahwa dia akan mengikutinya, dia adalah penggemarnya. Tapi sekarang, semuanya harus dibalik, dan aku harus bergantung padanya untuk hidup. Bahkan untuk mengejar hidup yang kekal. Namun, bagus untuk hidup. Tidak ada yang lebih penting daripada hidup. Tianyang, Diin Tianjing Huang memanggil. Tianyang Tianjing Huang menatapnya, dan yang dilihatnya adalah mata Diin Tianjing Huang yang telah melunak. Mereka telah bersaudara selama bertahun-tahun, jadi bagaimana mungkin mereka tidak mengerti apa yang sedang dipikirkan Kaisar Esensi Langit Berawan Bumi saat ini. Itu saja, itu semua adalah pengaturan takdir. Saat berbicara, Tianyang Tianjing Huang tidak lagi secara paksa mengendalikan kekuatannya sendiri untuk menariknya,
tetapi melepaskan kekuatan siangnya, dan beralih ke output terus-menerus Tangsan. Kaisar Esensi Langit Bumi Yin juga melepaskan, dan bahkan sedikit melunakkan kekuatannya. Energi besar dari Yin ke Yang terus mengalir ke tubuh Tangsan, memungkinkan Primal Chaos Qi-nya lahir lebih cepat. Jingjing tersenyum sedikit dan berkata, ini pengaturan takdir, tapi itu juga pengaturan terbaik, bukan? Pada saat ini, suasana hatinya sangat bahagia, kerinduan selama bertahun-tahun akan segera menjadi kenyataan. Tidak ada keraguan bahwa kelahiran kembali adalah risiko yang sangat besar, jadi Kaisar Setan Kristal harus memilih orang kuat yang potensial untuk diikuti, dan kemudian menunggu kesempatan untuk mendapatkan kembali kekuatannya sebelumnya. Namun, setelah mengikuti Tangsan, dia terus-menerus merasakan kebaruan dari Tangsan yang melampaui dunia ini, dan kebaruan inilah yang memberi Raja Iblis Kristal pemahaman baru dan memberinya kerinduan pada para dewa. Ketika dia baru saja memikirkan hal ini, bahkan dia pikir itu ilusi. Tetapi dengan berlalunya waktu, semuanya berangsur-angsur menjadi semakin nyata, terutama ketika dia merasa bahwa Tangsan menjadi lebih kuat dengan kecepatan yang mencengangkan, mentalitasnya terus berubah. Hingga hari ini, semuanya akan segera terwujud, dan akan segera dapat meninggalkan pesawat ini. Apa yang bisa lebih menarik dari ini? Wajah kedua Kaisar Langit Surgawi berangsur-angsur menjadi pucat, terus-menerus menarik kekuatan mereka sendiri untuk memenuhi Tangsan, tidak peduli seberapa kuat mereka, masih ada batasnya. Pada saat ini tubuh Tangsan telah benar-benar berubah menjadi tubuh bercahaya pijar, energi kekacauannya sendiri begitu kuat sehingga bahkan kekuatan pesawat yang menindas tidak dapat bekerja padanya. Langit masih gelap dan suram, dan suasana menjadi semakin khusyuk, tetapi dia sepertinya tidak menyadarinya. Pada saat ini, Kaisar Iblis Rubah Surgawi di bawah berhasil menekan Gunung Suci Rubah Surgawi, dan tidak membiarkan tanah dasarnya hancur, tetapi dalam proses tadi, dia masih bisa merasakan banyak kekuatan kehilangan keberuntungan. Ini adalah pelemahannya, tetapi memberi makan pesawat, jika tidak, pesawat pasti akan bereaksi lebih besar saat ini. Beri Tangsan penindasan yang lebih besar. Jelas, semua ini adalah persiapan yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh Tangsan. Pada awalnya, Tangsan mendekati klan iblis bayangan sejak dini, memanfaatkan kesempatan pertempuran Kaisar, membiarkan mereka menyelinap ke Gunung Suci Tianho, menggali lorong di kaki Gunung Suci Tianho, dan membuat miliknya sendiri pelat larik dikubur di bawah. Ras iblis bayangan dapat dikatakan memusuhi semua ras lain, dan itu adalah salah satu orang kepercayaan Zhu Ting. Secara alami, mereka tidak menghormati Zhu Ting, dan harga yang diberikan Tangsan cukup tinggi. Di kasus ini, The Shadow Demons secara alami setuju tanpa ragu-ragu. Tetapi hanya jika Anda bisa menutupinya. Demon bayangan sendiri sangat pandai menutupi diri mereka sendiri, dan Tangsan secara khusus membuatkan mereka cakram formasi untuk menyembunyikan fluktuasi keberuntungan, sehingga mereka dapat mengaturnya lebih awal, menariknya 2 kali, dan menciptakan peluang untuk diri mereka sendiri 2 kali. Semua pengaturan telah terungkap. Melihat Tangsan yang seluruh tubuhnya dikelilingi oleh Qi dari Primal Chaos, Kaisar Siluman Rubah Langit tidak bisa lagi merasakan fluktuasi keberuntungan darinya, tetapi dia bisa merasakan rasa keterpisahan. Ya, saat ini, dia sepertinya sudah benar-benar terlepas dari pesawat ini, seolah-olah dia bukan lagi milik pesawat ini. Saat Tangsan menyerap nafas Yin dan yang terakhir dari 2 Kaisar Esensi Surgawi, mereka tidak bisa lagi mengendalikan tubuh mereka yang melayang di udara. Tangsan melambaikan tangannya pada saat yang sama, 2 sinar putih mendarat di atasnya pada saat yang bersamaan. Segera, tubuh Tianyang Tianjing Huang dan Diin Tianjing Huang bergetar, seluruh tubuh mereka ditutupi oleh cahaya putih, dan wajah mereka menjadi cerah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Semua keterikatan dan keengganan sebelumnya dimandikan pada saat ini. Hilang dalam proses menghembuskan udara kekacauan. Apakah ada perasaan yang lebih baik dari ini? Inilah keindahan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Pada saat ini, mereka hanya merasa bahwa segala sesuatu tentang diri mereka dihaluskan, dan lambat laun mereka merasa bersyukur di dalam hati, berterima kasih atas pilihan mereka yang benar sebelumnya. Dipimpin oleh energi kekacauan, 2 Kaisar Inti Surgawi secara bertahap datang ke sisi Tangsan, sosok mereka berangsur-angsur berubah, berangsur-angsur menjadi ilusi, dan kemudian berubah menjadi 2 bunga besar masing-masing berwarna merah keemasan dan biru tua. Dengan lambaian tangan Tangsan, dia menyingkirkannya, dan mengembalikannya ke dantiannya bersama dengan Jingjing. Seperti yang dikatakan Jingjing,
jika kedua jalan yin yang ini dapat diolah dengan energi peri, mereka akan sangat membantu manusia di dunia manusia di masa depan. Kaisar Esensi Surgawi Tianyang, Kaisar Esensi Surgawi Bumi Yin, menyerahlah. Di Kekaisaran Richen saat ini, hanya ada Liu Li Tianjing Huang, seorang penyendiri yang tersisa. Pada saat ini, Kaisar Esensi Surgawi memandang Tang San dan Xiao Wu di udara, sudah tercengang. Percakapan Tang San dengan Tianyang dan Di Yin, semuanya dilakukan di bawah naungan kesadaran spiritual, jadi tidak ada seorang pun di bawah yang tahu apa yang terjadi, tetapi mereka dapat dengan jelas melihat kristal cahaya dan bayangan yang muncul di hadapan Yang Agung Kaisar Iblis. Lalu, ini sudah berakhir. Tidak ada hujan darah, tetapi pemandangan di mana Tianyang dan Di Yin berubah menjadi bunga dan disingkirkan oleh Tang San bahkan lebih mencengangkan. Tatapan Tang San sudah terfokus pada sosok terakhir, cahaya putih di tubuhnya berangsur-angsur memudar, Raja Iblis rubah langit, giliran kita. Pada saat ini, wajah Great Demon Emperor Tianhu menjadi sedikit lebih tenang, dan wajahnya tampak semakin tua dalam waktu singkat ini. Perawakannya meroket, dan tanpa tekanan aturan, dia terbang di depan Tang San. Saat ini, hanya ada selusin kaisar yang tersisa di istana leluhur, dan tidak banyak yang tersisa. Di sisi Kekaisaran Richen, hanya tersisa satu Kaisar Liu Li Tianjing. Di sisi Kekaisaran Tianyu, ditambah Kaisar Setan Besar Rubah Langit, hanya ada 4 dari mereka. Itu juga termasuk kakek Xiao Wu, ayah kandung dan kakek baptis di pesawat ini. Selain itu, kaisar lainnya semuanya telah jatuh atau menyerah. Saling memandang, Kaisar Iblis Rubah Langit tampak sangat tenang saat ini. Penilaian saya tidak salah. Saya sudah lama mengatakan bahwa jika manusia tidak dikendalikan, cepat atau lambat akan terjadi bencana besar. Sekarang, semua yang saya katakan telah diverifikasi, bukan? Kata Tang San tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, bukan karena manusia akan menimbulkan ancaman, tetapi karena kamu tidak mau hidup berdampingan secara damai dengan ras lain. Ras apapun hanya bisa menolak untuk bertahan hidup. Percuma berbicara, mari kita mulai. Ayo gunakan yang terbaik cara yang kamu kuasai. Pada awalnya, kamu membantai manusiaku, tapi hari ini, aku akan membunuh klan Rubah Langitmu. Mata Great Demon Emperor Tianhu langsung cerah, coba lihat, apakah kamu yang bisa menghancurkan keluargaku, atau aku yang bisa membalikkan keadaan. Bab 1180 banding 1 langkah ke langit. Detik berikutnya, tubuhnya mulai menua dengan kecepatan yang mencengangkan, wajahnya langsung dipenuhi kerutan, seluruh tubuhnya dengan cepat memburuk, hanya sepasang matanya yang menjadi sangat cerah. Cahaya dan bayangan rubah langit berekor 9 berkedip di belakangnya, dan menjadi padat dalam sekejap. Seperti matanya, mata Tianhu menjadi sangat cerah. Merasakan perubahannya saat ini, Tang San sedikit terkejut. Karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh Raja Iblis Besar Rubah Langit dengan cepat menua dan sekarat, tetapi kesadaran spiritualnya meningkat pesat, tidak hanya kesadaran spiritualnya, tetapi juga keberuntungannya juga meningkat pesat. Gunung Suci Tianhu yang memiliki baru saja stabil langsung terbakar dengan api putih yang menyilaukan, dan seluruh Gunung Suci sudah terbakar. Jeritan-jeritan terus terdengar dari arah Gunung Suci Rubah Surgawi, dan Rubah Langit terbakar di tengah jeritan melengking, berubah menjadi bagian dari api Gunung Suci Rubah Surgawi. Kamu benar-benar mengorbankan seluruh klan. Tang San berteriak kaget. Ya, tidak ada gunanya dia bergerak sama sekali. Pada saat ini, saya tidak tahu bagaimana Kaisar Iblis Rubah Langit melakukannya. Semua klan Rubah Langit di Gunung Suci Rubah Langit semuanya terbakar. Keberuntungan api itu disebabkan oleh pembakaran seluruh Gunung Suci Rubah Surgawi. Dan tubuh Kaisar Setan Besar Tianhu berangsur-angsur berubah menjadi abu di udara. Dia tidak hanya kejam terhadap bangsanya sendiri, tetapi juga kejam terhadap dirinya sendiri. Tubuhnya menghilang, dan di langit, hanya ada bayangan rubah langit berekor 9 yang bersinar dengan cahaya putih yang kuat. Mata rubah langit berekor 9 berangsur-angsur berubah menjadi merah darah. Aku sudah mempersiapkan semua ini sejak lama, tidak peduli kamu Tang San atau Jin Miaolin. Setelah kamu melewati bencana dan menjadi kaisar, semua ini tidak akan berubah. Awalnya, kupikir namun, saya menikah dengan Jin Miaolin, dan secara bertahap mengetahuinya dengan menyerap energi kehidupan keluarga Anda. Tetapi dengan penolakan Anda terhadap pernikahan, saya tidak punya pilihan lain. Nyatanya, umur saya sudah berakhir. Serangan balasan di bawah membuat vitalitas saya sebenarnya lebih rapuh dari kaisar lainnya. Hari ini,
Baik aku mati, atau aku membawamu pergi dan membalikkan keadaan. Detik berikutnya, rubah langit berekor 9 yang besar berubah menjadi cahaya putih yang menyilaukan, terbang lurus ke arah Tang San. Pada saat ini, Tang San memahami semua tindakan Kaisar Iblis rubah langit sebelumnya. Seperti yang dia katakan, apakah itu Tang San atau Jin Miaolin yang melintasi bencana hari ini, bahkan jika tidak ada Kaisar yang melangkah untuk naik ke langit, Kaisar Setan Besar Rubah Langit juga akan menemukan kesempatan untuk merebut tubuhnya, atau Jin Miaolin. Kaisar Setan Kristal Besar memilih untuk dilahirkan kembali ketika dia berada di ambang kematian, tetapi yang ini bahkan lebih kejam, secara langsung mengandalkan berkah keberuntungan untuk memilih merebut calon Kaisar. Ini tidak diragukan lagi jauh lebih cepat daripada pemulihan Great Crystal Demon Emperor. Dan begitu dia berhasil merebut rumah, dengan kendali Kaisar Setan Besar Tianhu atas istana leluhur selama bertahun-tahun, tidak akan butuh waktu lama untuk kembali ke puncak, dan pada saat itu, Kaisar lain mungkin tidak memiliki kemungkinan untuk berhenti, dia. Tentu saja, jika dia masih Jin Miaolin, dia adalah Jin Miaolin yang asli. Maka, Duoshe hari ini tidak akan mengorbankan seluruh gunung suci Tianhu. Pada saat ini, untuk dapat berhasil merebut tubuh, dan bahkan menjadi dewa alih-alih Tang San, Kaisar Iblis Rubah Langit telah mengorbankan semua yang dia bisa, mengerahkan semua kekuatan yang dapat dia mobilisasi. Kekejaman ini tidak ada bandingannya dengan Kaisar lain manapun, entah dia berhasil, atau dia kehilangan tubuh dan jiwa. Dan pada saat Kaisar Setan Besar Rubah Langit bergegas menuju Tang San, tiba-tiba, dunia tampak membeku pada saat ini. Terlihat jelas penampakan Rubah Langit berekor 9 menerkam, meski hanya cahaya dan bayangan, ia tetap memamerkan taringnya, dan mata merahnya penuh keganasan. Pita putih yang tak terhitung jumlahnya terbang dari arah gunung suci Rubah Surgawi, dan mengalir ke tubuh Rubah Langit berekor 9. Namun, pada saat ini, semuanya terhenti, seolah-olah waktu telah benar-benar membeku pada saat ini. Bahkan tubuh Tang San berhenti di sana tak bergerak saat ini. Gejolak pesawat membuat langit sehitam tinta, tetapi pada saat ini, langit sehitam tinta juga membeku. Semua awan gelap tampak membeku, dan semua kekuatan penindas berhenti pada saat bersamaan. Segalanya tampak berhenti bekerja saat ini. Hanya karena sosok cantik itu mengangkat pedang panjang di tangannya. Ya, Xiao Wu mengangkat pedang ilahi Asura di tangannya, tepat ketika Raja Iblis Besar Rubah Langit mengorbankan segalanya dan berubah menjadi Rubah Langit berekor 9 dan hendak menerkam Tang San, dia mengangkat pedang ilahi di tangannya. Pada saat berikutnya, langit yang gelap gulita retak tanpa suara, dan ini adalah satu-satunya perubahan setelah mengeras. Lingkaran merah darah turun dari langit, tampaknya jatuh dengan lembut, tetapi pada saat itu, seluruh langit tampaknya telah dipantulkan merah, begitu pula bumi. Dengan gemetar, seluruh pesawat mulai bergetar. Ketakutan intens semacam itu langsung memengaruhi setiap makhluk di benua peri, dan juga di hati semua makhluk di Laut Biru tak berujung dan bahkan seluruh bintang falan. Itulah ketakutan dari pesawat. Bibir merah Xiao Wu sedikit terbuka, dan berkata dengan ringan ke langit, "Diam, oke." Saat berikutnya, langit langsung menjadi sunyi, dan semua kegelapan dan penindasan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Di langit yang jauh, cahaya berwarna merah darah menggantung di sana dengan sia-sia, dengan ujung pedang mengarah ke tanah bintang falan. Mata Xiao Wu beralih ke Rubah Langit berekor 9 Guangying di saat berikutnya, nadanya masih datar, tetapi ada keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi, letakkan. Bayangan pedang merah berkedip sesaat, dan dalam sekejap, semua makhluk yang menyaksikan semua ini hanya merasakan pedang panjang berwarna merah darah muncul di benak mereka. Hanya dengan sekejap, Rubah Langit berekor 9 menghilang seketika, bahkan tanpa berteriak. Tapi ribuan aliran udara putih yang mewakili keberuntungan mengalir menuju Tang San seperti angin dan awan. Xiao Wu memandang bayangan pedang merah di udara dan tersenyum, berkata dengan lembut, "Tunggu kami sebentar lagi." Merah di langit tinggi memudar dengan tenang, dan dalam sekejap, matahari bersinar terang, dan langit biru tidak berawan. Segala sesuatu yang masih telah kembali ke lintasan aslinya, tetapi pada saat ini, tidak ada lagi Kaisar Setan Besar Rubah Langit, atau klan Rubah Langit. Satu pedang, eksekusi. Tang San diam-diam menyerap kekuatan keberuntungan ke dalam dirinya, menyelesaikan bagian terakhir untuk sublimasinya sendiri, tetapi ada senyum tipis di wajahnya. "Kami datang. Semua orang ada di sini." Xiao Wu sudah mendatanginya saat ini, memegang tangannya, "Mereka semua ada di sini." Pada saat ini,
Sinar cahaya keemasan keluar dari bagian dalam gedung parlemen Istana Leluhur dan menyinari mereka pada saat yang bersamaan. Cahaya keemasan membuat seluruh halaman leluhur ditampilkan dengan lapisan cahaya dan bayangan keemasan. Langkah ketiga melintasi malapetaka, menginjak kaisar dan naik ke langit, selesai. Semua kaisar dikalahkan, Tang San dan Xiao Wu mencapai langit dalam satu langkah. Mereka yang bisa menyelesaikan loncatan ke langit setara dengan mengendalikan kehendak seluruh istana leluhur. Di seluruh benua peri, tak terlihat, bintik-bintik cahaya keemasan pucat yang tak terhitung jumlahnya bercampur dengan bintik-bintik cahaya biru yang mengambang dari laut biru yang tak berujung, menyatu ke dalam tubuh mereka. Ini adalah kekuatan keyakinan yang dimiliki oleh benua peri, dengan selesainya melangkah ke langit, kekuatan keyakinan ini juga menjadi milik mereka. Tang San memegang tangan Xiao Wu, memandangi kaisar yang tersisa di istana leluhur. Pada saat ini, satu-satunya kaisar yang tersisa adalah Kaisar Liu Litianjing, Kaisar Iblis Abadi, Kaisar Iblis Harimau Putih, Kaisar Iblis Phoenix Kristal, dan Kaisar Iblis Pedang Suci. 5 kaisar, ditambah kuasi Kaisar Suanyu, Raja Naga Cahaya. Tang San melambai kepada Kaisar Setan Besar Jing Feng dan Kaisar Setan Besar Harimau Putih, berkata, karena kalian berdua telah memutuskan untuk pergi bersama kami, maka datanglah sekarang. Kaisar Iblis Harimau Putih dan Kaisar Iblis Phoenix Kristal saling memandang, mengangguk pada saat yang sama, melayang ke udara, dan terbang menuju Tang San.